Clarence Seedorf, net 16 jaar geworden. Wat kun je over jezelf vertellen? Waar speel je bijvoorbeeld in het team? Ik ben over het algemeen centrale middenvelder. Maar voor de rest ben ik overal inzetbaar. Nou word je omschreven als een van de allergrootste talenten in Nederland. Geeft het niet heel veel druk om steeds meer weer dan ook te laten zien dat je zo goed bent? Een bepaalde stimulans voor mij. Dus zo over mezelf denk. Ja. Ik praat niet graag over mezelf en over het voetbal en zo. Maar Je gaat het halen. ik zal het halen. Ada banyak yang berbicara tentang nama Toni Kroos saat membahas tentang gelandang terhebat. Tidak sedikit pula yang memunculkan nama Kevin De Bruyne, Luka Modric, sampai Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat terhadap nama-nama tersebut, sambutlah Clarence Seedorf yang seringkali disebut sebagai jenius sejati yang berdiri di tengah lapangan. Memang benar bahwa banyak yang memuji permainan dan kecerdasan Clarence Seedorf. Namun rasa-rasanya pujian itu masih belum cukup untuk membuat namanya digembar-gemborkan sebagai salah satu gelandang paling komplit sepanjang masa. Melihat fenomena yang tak jarang membuat namanya tampak diremehkan, Seedorf sepertinya tidak terlalu mengambil pusing persoalan tersebut. Toh terkadang berlian terbaik memang seharusnya tersimpan di tempat yang tidak banyak diketahui orang. Lahir di ibu kota Suriname, Paramaribo, keluarga Seedorf adalah keluarga pesepak bola. Ayahnya Johan Seedorf juga mantan pemain yang membimbing Clarence dan saudara-saudaranya, Jurgen dan Cedric, untuk menapaki jalan yang sama. Setelah keluarganya memilih untuk pindah ke Belanda, Seedorf yang punya bakat bermain bola bertemu dengan calon rekan setimnya seperti De Boer bersaudara, Edgar Davids dan Patrick Kluivert. Seedorf muda tak butuh waktu lama untuk diandalkan tim utama Ajax Amsterdam bersama dengan rekan-rekan muda lainnya. Bersama nama Louis van Gaal sebagai pelatih, Seedorf muncul sebagai salah satu generasi emas di Amsterdammers yang memenangkan gelar Liga Champions Eropa. Saat itu dia juga diuntungkan dengan kehadiran sosok idolanya, yaitu Frank Rijkaard. Saat itu skuad fenomenal Ajax Amsterdam benar-benar menarik perhatian dunia. Klub tersebut berhasil memadukan prinsip-prinsip total football ala Cruyff dengan nuansa struktural sepak bola modern. Clarence Seedorf ketika itu menjadi bagian dari The Cable, sebuah kelompok yang terdiri dari 3 pemain muda berdarah Suriname Belanda bersama Edgar Davids dan Patrick Kluivert. Mereka menjadi tulang punggung yang kokoh bagi Ajax saat itu. Sayangnya, Seedorf yang masih tergolong muda dan penuh ambisi menolak bertahan di Ajax Amsterdam. Pada tahun 1995, dia secara sadar menerima tawaran yang diajukan oleh Sven-Goran Eriksson yang mengajaknya ke Sampdoria. Oleh pelatih tersebut, Seedorf dibawa ke tim yang berisi bintang-bintang seperti Christian Karembeu, Enrico Chiesa, dan manajer masa depan Italia dan Manchester City, Roberto Mancini. Selama bermain di wilayah barat laut Italia, Seedorf tampil sangat mengesankan. Dimainkan sebagai bagian dari 4 gelandang yang biasanya disukai Eriksson, Seedorf secara konsisten mampu mengisi plot serangan hingga ke kotak penalti lawan serta rajin dalam bertahan. Ia memiliki tanggung jawab yang sama seperti saat berada di bawah asuhan Van Gaal di Ajax. Jadi melakukan hal serupa di Sampdoria sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Sayangnya, The Blues Sarasviati tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Liga Italia. Jadi mereka hanya finish di posisi ke-8 pada musim 95-96, di mana Seedorf kemudian putuskan lanjutkan petualangan ke tempat baru. Meski hanya tampil selama semusim di Sampdoria, kiprahnya sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di Eropa sukses membuatnya mendapat tawaran dari Real Madrid. Uniknya, dia mendapat panggilan langsung dari pelatih anyar El Real, Fabio Capello. Diceritakan bahwa di pertandingan terakhirnya bersama Sampdoria, Seedorf dihampiri oleh Capello di area parkir klub. Pria Italia yang ketika itu berada di masa akhir jabatannya di AC Milan meminta Seedorf untuk bergabung dengannya di Real Madrid. Tanpa pikir panjang, Seedorf langsung menerima tawaran itu dan terbang ke Spanyol. Masih berusia awal 20-an, Seedorf menikmati masa-masa gemilang di Madrid. Selama 3 tahun di klub tersebut, dia memainkan beberapa laga terbaiknya. Seedorf membantu Los Blancos merebut kembali gelar Liga di musim pertamanya.
Kemudian dia memainkan musim yang amat mengesankan pada 97-98. Saat itu dia berhasil mengoleksi gelar Liga Champions Eropa keduanya. Dengan torehan tersebut, jelas sudah bahwa dia memenangkan trofi tertinggi dengan dua tim berbeda. Namun sial bagi Seedorf, hubungannya dengan presiden klub saat itu, Lorenzo Sanz, memburuk. Ditambah lagi ia disingkirkan oleh skuad yang mulai dilatih Guus Hiddink. Saat itu, salah satu momen paling berkesan darinya di Madrid adalah saat dia mencetak gol jarak jauh ke gawang Atletico Madrid. Dia juga sangat disegani Capello, menyusul perannya yang bermain tepat di belakang dua penyerang, atau boleh dibilang ia menjadi ujung tombak dari susunan tiga gelandang. Namun kembali lagi, di tengah situasi pelik yang dihadapi, Seedorf mendapat panggilan dari Marcelo Lippi yang tangani Inter Milan. Saat itu Seedorf tertarik bergabung dengan Inter Milan karena manajer legendaris Italia tersebut menawarkan dia kesempatan untuk bermain di belakang penyerang Inter saat itu, yaitu Ronaldo dan Christian Vieri. Namun demikian, terlepas dari sejumlah momen epik yang diciptakan di Inter Milan, termasuk mencetak gol indah ke gawang Juventus, Seedorf cuma menghabiskan 2,5 musim di sana dan menampilkan sebanyak 93 pertandingan. Hal itu tak terlepas dari pemecatan yang diterima Marcelo Lippi dari kursi kepelatihan Inter Milan. Di tangan Marco Tardelli hingga Hector Cooper, keberadaan Clarence Seedorf kurang diinginkan. Saat terjadi polemik di dalam dirinya sendiri, Seedorf secara mengejutkan bersedia masuk ke dalam kesepakatan pertukaran yang dilakukan antara duo Milan. Dia bertolak ke Milan, kemudian sebagai imbalan, Inter berhak mendapatkan jasa Francesco Coco. Sebuah pertukaran yang akhirnya kita semua tahu sangat disesali oleh Inter Milan. Di Milan, Seedorf akhirnya menemukan klub dan manajer yang tepat yang tentunya percaya pada kualitasnya. AC Milan, asuhan Carlo Ancelotti saat itu adalah tim impian yang sedang dibangun, di mana Seedorf menjadi salah satu dari banyak permata yang dimiliki tim tersebut. Bersama AC Milan, Seedorf benar-benar dapat mengeluarkan semua kualitas terbaiknya. Seedorf dapat ditempatkan di berbagai peran. Sebagaimana diketahui, pria asal Belanda ini mampu bermain di hampir setiap posisi sejak ia masih tampil bersama Ajax. Itu semua tentu hasil dari didikan gaya sepak bola Ajax Amsterdam. Ia benar-benar mewujudkan permainan sepak bola total, cerdas secara taktik, dan cukup cekatan untuk tampil di tengah maupun depan lapangan. Soal kecerdasan sepak bolanya, hal itu diakui langsung oleh Bruno De Michelis, psikolog yang menanganinya saat di Milan. Seedorf berbicara seperti pemain 10%, seperti pelatih 70%, dan layaknya manajer perusahaan 20%. De Michelis juga menguatkan pendapatnya dengan sebuah ilustrasi. Seorang pemain sepak bola akan menuruti titah sang pelatih, bahkan jika pelatihnya menyuruh untuk membuang kotoran di lapangan. Tetapi seorang Seedorf akan menuntut sang pelatih untuk lebih memperjelas instruksi. Kamu mau kotoran kami berwarna apa? Di Milan, sekali lagi, Seedorf yang bermain di lini tengah tidak hanya pandai dalam menyerang, tapi juga bertahan. Dia bisa menjadi pemecah konsentrasi dan serangan lawan, serta lihai dalam mempertahankan bola. Lebih dari itu, Seedorf mampu mendikte permainan dari lini tengah, dengan nama Gattuso sebagai pasangan dari sisi seberang. Selain itu, Seedorf juga mampu menjadi penghubung sempurna dari pasangan legendaris Andrea Pirlo dan Ricardo Kakà. Dengan semua atribut itu, pantas bila orang-orang menyebutnya sebagai profesor lini tengah. Di musim perdananya, Seedorf berhasil mengamankan trofi Coppa Italia bersama AC Milan. Lebih hebatnya lagi, dia juga memainkan peran sempurna di kompetisi Liga Champions Eropa hingga gelar ketiga sepanjang karirnya pun berhasil didapat. Dengan diraihnya trofi tersebut, Seedorf resmi menjadi pemain pertama dan satu-satunya hingga sekarang yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions Eropa dengan 3 tim berbeda. Setelah berhasil menguasai Eropa dengan menjungkalkan tim senegara di partai final, tahun 2004 dia berhasil memenangkan trofi Serie A pertamanya. Kemudian, dia juga berhasil membawa Milan kembali melangkah ke partai final Liga Champions Eropa setahun setelahnya. Sayang, Milan gagal meraih gelar juara usai kalah secara memalukan dari Liverpool. Namun meski menelan kekalahan yang relatif menyakitkan, 2 tahun berselang, Seedorf dapat membantu Milan membalaskan dendam.
Di tahun 2007, meski lawan yang dihadapi sama-sama Liverpool, Milan berhasil keluar sebagai pemenang. Seedorf yang masuk ke dalam salah satu andalan sepanjang turnamen dengan gol ikoniknya ke gawang Manchester United resmi mengumpulkan sebanyak 4 gelar Liga Champions Eropa. Tahun-tahun berlalu, kemenangan terakhir Seedorf bersama AC Milan terjadi pada musim 2010-2011 saat mereka kembali memenangkan gelar Liga. Setahun kemudian, Seedorf yang sudah tua kembali haus akan tantangan baru. Saat itu dia bermain untuk Botafogo di Brasil hingga putuskan pensiun pada tahun 2014. Seedorf telah menunjukkan tentang betapa cerdas dan taktisnya sosok gelandang bertubuh kekar. Dia tidak masalah untuk ditempatkan di posisi manapun sebagai bentuk dedikasinya terhadap permainan ini. Di era sekarang, siapa kira-kira gelandang yang punya karakter serupa dengan Seedorf? Meski barangkali kamu akan menemukan 1 atau 2 pemain, nyaris mustahil bagi mereka untuk memenangkan 4 trofi Liga Champions bersama 3 klub berbeda. È cominciata la partita, Milan in maglia bianca, la Fiorentina nella il consueto completo viola. E intanto possiamo andare a vedere le formazioni cominciando dal Milan. Abbiati è il portiere, davanti a lui i difensori Chamot, Costa Curta e Maldini, a centrocampo Elveg, Garcia, Ambrosini e Coco giunti dietro le porta, però sempre traiettorie strane possono succedere. Sta per battere Rui Costa, colpo di testa, è stata devastante, attenzione. È partito Rui Costa, va a chiudere Costa Curta, Rui Costa va a cercare il gol personale, Rui Costa! E lo fa! Che bellezza ragazzi, 4-0, Manuel Rui Costa ha letteralmente pietrificato Abbiati e Costa Curta. E scusate l'entusiasmo ragazzi, ma lui sta facendo spettacolo, è una meraviglia vederlo giocare, io credo che sono tutti d'accordo con me. Rui Costa oggi sta facendo un capolavoro di partita, ha fatto tutto, assist, gol, dribbling, disegni, pitture, ha fatto tutto quello che si poteva fare in una partita un calciatore. Semua mengingat Francesco Totti sebagai pangeran Roma. Orang-orang juga tak akan pernah lupa dengan keindahan permainan yang diperlihatkan Zinedine Zidane. Namun, untuk satu nama yang seharusnya mendapat lebih banyak pujian, sedikit yang mengingat tentang perjuangan serta pengorbanan yang telah dilakukan. Rui Manuel Cesar Costa, atau yang lebih akrab disapa Rui Costa, menjadi satu legenda yang terselip di antara 100 nama terbaik dunia versi Pele. Cristiano Ronaldo, juniornya di Portugal, juga menjadikan Rui Costa sebagai pemain idolanya. Sementara Ricardo Kakak, yang berhasil mengambil tempatnya di AC Milan, menganggap Rui Costa sebagai guru hingga profesor yang mengajarkannya banyak sekali hal. Maka tak salah bila dia diberi julukan Sang Maestro. Gerak-geriknya di lapangan dalam menyusun serangan bak pertunjukan orkestra berkelas. Permainannya jarang mengecewakan. Dedikasinya terhadap sepak bola juga tak terbantahkan. Pun dengan kecintaan terhadap klub yang dibela memiliki arti yang lebih dalam dari apapun bagi Rui Costa. Rui Costa sudah menghirup wangi aroma Benfica sejak pertama kali membuka mata. Semua keluarganya mendukung dan sangat mencintai Benfica. Maka tak heran bila ketika usianya baru menginjak 5 tahun, ayahnya langsung membawa Rui Costa ke sebuah seleksi besar-besaran yang dilakukan Akademi Benfica. Perlu diketahui bahwa saat itu Rui Costa sudah sangat aktif bermain sepak bola. Namun ketika itu, ia berlaga di sebuah lapangan dalam ruangan. Bersama tim futsal bernama Damaya Ginasio Clube, Rui Costa dipandang sebagai salah satu bakat yang sangat menjanjikan. Tepat di tahun 1977, Rui Costa lantas mendatangi seleksi yang diikuti oleh sekitar 500 anak dari seluruh penjuru Portugal. Tak tanggung-tanggung, Benfica meminta legenda Portugal Eusebio untuk menilai langsung calon bintang klub tersebut. Semua diberi kesempatan selama kurang lebih 10 menit untuk unjuk kebolehan. Tanpa berlama-lama, Eusebio sudah yakin bahwa Rui Costa kelak akan menjadi pemain penting bagi Portugal. Rui Costa kecil benar-benar membuat Eusebio terkesima. Legenda Portugal dan juga Benfica itu mendatangi langsung ayah Rui Costa dengan mengatakan bahwa anaknya telah lolos ke dalam daftar 22 pemain terbaik yang dicari Benfica.
Sejak tahun 1977 sampai 1990, Rui Costa setia mengenakan seragam Benfica. Kemampuannya berkembang. Dia bermain sebagai pengatur serangan yang akurasi umpannya banyak mendapat pujian. Sejak diterima menjadi salah satu siswa di Akademi Sepak Bola Benfica, Rui Costa selalu masuk di semua kelompok umur Benfica. Kemudian, pada tahun 1990, setelah bertahun-tahun menaiki setiap jenjang pendidikan di Benfica, Rui Costa mendapat promosi ke tim senior. Namun ia tak langsung mendapatkan tempat di skuad tim utama. Pada musim pertamanya menjadi pemain pro, Rui Costa dipinjamkan terlebih dahulu ke AD Fafe. Kesempatannya di masa peminjaman dimanfaatkan betul oleh Rui Costa untuk menambah jam terbang. Alhasil, Carlos Queiroz memanggilnya ke daftar skuad Portugal untuk Piala Dunia Junior 1991. Saat itu, Rui Costa menjadi bagian dari generasi emas Portugal yang juga dihuni oleh Luis Figo hingga João Pinto yang keluar sebagai juara. Di partai final, Rui Costa menjadi penentu kemenangan Portugal atas timnas Brasil dalam babak adu penalti. Melihat aksi individu Rui Costa, pelatih Carlos Queiroz mengatakan, dia adalah seorang playmaker yang bisa menentukan arah permainan dan menguasai ritme permainan dengan bola di kakinya. Saat bergabung dengan tim utama Benfica, Rui Costa berhasil meraih gelar Liga Portugal pada musim 1993-94. Saat itu dia terkenal dengan duetnya bersama João Pinto. Nahas, itu menjadi musim terakhir Rui Costa di Benfica setelah klub yang telah membesarkan namanya itu mengalami krisis finansial. Mulanya, dia bakal dilego ke Barcelona. Johan Cruyff yang meminta langsung kepada manajemen untuk memboyongnya. Akan tetapi, dia menolak dan lebih memilih Fiorentina. Itu terjadi karena Rui Costa ingin menyelamatkan Benfica, di mana Fiorentina berani menyodorkan dana yang lebih besar. Rui tidak pergi ke Barca karena kecintaannya pada Benfica, kata Manuel Barbosa yang mengurus transfer Rui Costa. Meski pergi meninggalkan Benfica dengan luka yang amat mendalam, Rui Costa segera menyadari kalau ia akan kembali menemukan cinta abadi selanjutnya di Italia. Karir Rui Costa di Fiorentina sebenarnya berjalan dengan manis. Di Artemio Franchi, ia dipuja, dicintai, dan yang paling penting, meraih trofi. Meskipun selalu gagal meraih Scudetto, ia berhasil meraih 2 Coppa Italia dan sebuah Supercoppa Italiana untuk La Viola. Ketika sampai di Firenze, Rui Costa seperti menemukan tim yang sedang membutuhkan pengatur tempo dalam setiap pertandingan. Dan Batistuta, seorang striker yang putus asa. Dia muncul sebagai sosok yang mampu menyuntikkan dinamika baru ke dalam permainan menyerang Fiorentina dengan kontrol jarak dekat yang indah, menggiring bola, dan mengirim umpan matang untuk terciptanya gol. Duetnya dengan nama Gabriel Batistuta benar-benar sangat melegenda. Bahkan 2 nama itu kian menguatkan anggapan kalau sepak bola Italia di era 90-an benar-benar superior. Tak ada yang mampu menandinginya. Rui Costa adalah rahasia di balik keganasan Batistuta. Di bawah arahan pelatih Claudio Ranieri, Rui Costa memulai karirnya dengan baik bersama La Viola. Hasilnya memang tak langsung terlihat. Tapi dia akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 4-1 atas Padova di pekan ke-7 berkat bantuan Batistuta. Pekan berikutnya, permainan 1-2 mereka kembali menghasilkan gol indah. Itulah awal duet Rui Costa Batistuta di Fiorentina. Dengan keahliannya dalam mengatur serangan serta memberi umpan, Rui Costa sangat memudahkan Batistuta untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Hasil dari magis yang ditunjukkan, Fiorentina berhasil meraih trofi Coppa Italia pada 1995-96. Perlu diketahui bahwa itu menjadi trofi mayor pertama La Viola sejak tahun 1975. Duet ini menikmati pemahaman yang hampir seperti telepati di lapangan. Jika menciptakan peluang gol adalah keahlian Rui Costa, maka Batistuta yang menyelesaikan jadi gol.
Penyerang Argentina itu memanglah seorang finisher yang ulung dan itu semua bisa terbukti berkat adanya rekan setim yang merupakan maestro andal yang mampu memberikan assist dalam segala bentuk seperti Rui Costa. Dari semua striker yang bermain bersamaku, dia punya kemampuan mencetak gol terbaik. Dia bisa mencetak gol dari mana saja. Sundulan, tendangan bebas, penalti, dari luar area, dengan punggung, bahu dan tumitnya. Dia mencetak gol dengan berbagai cara. Ucap Rui Costa. Rui Costa bertahan selama kurang lebih 7 tahun di Fiorentina. Ketika Batistuta putuskan hengkang ke AS Roma, Rui Costa lantas menjalin kerjasama yang apik dengan Enrico Chiesa. Buah dari umpan-umpannya yang sangat akurat, Fiorentina kembali meraih gelar Coppa Italia pada musim 2000-2001. Meski berhasil meraih gelar juara Coppa Italia, Rui Costa rupanya mengaku sangat merindukan Batistuta yang di akhir musim juga berhasil mewujudkan mimpinya meraih Scudetto bersama AS Roma. Di satu sisi, aku senang karena punya lebih banyak tanggung jawab. Aku adalah kapten. Tapi di saat yang sama, aku sangat merindukan Batistuta. Yang lebih menyedihkan bagi Rui Costa, ia dipaksa untuk mengulangi pengalamannya di Benfica. Fiorentina mengalami krisis finansial yang membuat Rui Costa harus rela dijual. Ketika itu, Rui Costa sempat menjadi incaran serius Real Madrid. Namun karena sejumlah faktor, ia lebih memilih AC Milan yang masih berkompetisi di Serie A. Dengan dana sekitar 42 juta euro, Rui Costa menjadi pemain termahal yang pernah didatangkan I Rossoneri ketika itu. Mendapatkan pemain sekelas Rui Costa jelas menjadi keuntungan besar buat AC Milan. Sebab Rui Costa punya kemampuan yang sangat ciamik. Gaya permainannya sangat khas. Ketika bola berada di kakinya, bola seakan melekat. Sulit sekali merebut bola darinya. Gerakannya yang lamban dan terkesan malas malah membuat permainannya terlihat elegan. Lagi-lagi, julukan sang maestro yang disematkan pada dirinya mampu diemban dengan sangat baik. Umpan-umpan tak terduga darinya sangat memanjakan para penyerang yang berdiri di depannya. Selain Batistuta tentunya, nama Shevchenko dan Inzaghi juga pernah dimanjakan oleh sang maestro. Permainannya mentahbiskannya menjadi salah satu pemain yang layak menggunakan nomor punggung 10. Rui Costa punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Cara bermainnya dan cara dalam menempatkan diri di lapangan juga tak terbantahkan. Saat mendikte permainan, Rui Costa kerap membingungkan lawan dengan dribble yang sangat mematikan. Jangan lupakan pula ketenangannya dalam mengambil keputusan, meski berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Filippo Inzaghi hingga Andriy Shevchenko menjadi nama di Milan yang sangat mengagumi bakat Rui Costa. Bahkan Inzaghi memandang bila Rui Costa masih lebih baik dari Zinedine Zidane. Selain itu, Shevchenko menganggap bila Rui Costa sangat layak mendapat penghargaan Ballon d'Or. Pernyataan yang cukup mengejutkan juga hadir ketika legenda George Weah mengaku menyesal karena meninggalkan AC Milan lebih cepat. Sebab ketika melihat Rui Costa bermain, Weah mengungkapkan bila dia akan mencetak lebih banyak gol dengan rekan satu tim seperti pemain asal Portugal tersebut. Di Milan, Rui Costa mendapatkan segalanya. Dia mendapatkan trofi Liga Champions Eropa pada tahun 2003 setelah berhasil mengalahkan Juventus di partai final. Kehebatannya sebagai playmaker juga membuat nama Rivaldo yang didatangkan AC Milan jadi tidak berguna. Rui Costa terus melesat di dalam kehebatannya yang kian termakan usia. Memainkan sekitar 192 pertandingan di AC Milan, Rui Costa juga berhasil mempersembahkan trofi Scudetto pada tahun 2004. Selain trofi Liga Champions Eropa dan Scudetto yang tentunya akan sangat dikenang oleh Rui Costa, terdapat sejumlah trofi lainnya yang tak kalah mengesankan, yaitu 1 trofi Coppa Italia, 1 trofi Piala Super Italia, dan 1 trofi Piala Super Eropa. Semakin bertambahnya usia, peran pentingnya di Milan mulai tenggelam dengan kehadiran Ricardo Kakà. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara, Rui Costa mengaku tidak marah saat tempatnya diambil oleh Kakà. Yang ada, dia mengatakan kepada reporter saat itu, "Mengapa aku harus marah? Di usia sekarang, aku sangat sulit menyaingi Kakà. Lihat saja,
anak itu akan memenangkan Ballon d'Or dalam 2 tahun ke depan. Tak hanya Rui Costa yang merasa sangat terkesan dengan permainan Ricardo Kaká, pria tampan asal Brasil itu juga sangat berterima kasih atas kehadiran Rui Costa yang turut membantu perkembangannya di AC Milan. Rui Costa sangat sering menghampiriku saat jeda pertandingan untuk memberi saran. Misalnya saja, dia memberitahuku apa saja yang harus aku kurangi dan tingkatkan di lapangan. Dia juga memberiku masukan tentang bagaimana cara melewati pemain lawan dan menciptakan ruang untuk rekan-rekan. Dia banyak membantuku. Hubungan kami lebih seperti seorang profesor dan anak didiknya. Merasa waktunya sudah habis di Milan, Rui Costa minta dilepas ke Benfica tahun 2006. Saat itu, Rui Costa memperlihatkan sikap yang amat luar biasa. Mengetahui Benfica tengah mengalami krisis finansial, ia tidak meminta sepeser pun gaji dari klub masa kecilnya itu. Rui Costa menandatangani kontrak tanpa persetujuan biaya yang harus dibayar Benfica. Tujuannya ketika itu hanya ingin menghabiskan karir di klub tercintanya yang tengah berusaha keluar dari lubang kehancuran. 2 tahun Rui Costa membela Benfica. 2 tahun pula namanya terus didengungkan oleh para penggemar. Saat kondisi Benfica mulai stabil, Rui Costa pensiun pada tahun 2008 atau ketika usianya menginjak angka 36. 4 tahun sebelumnya, Rui Costa lebih dulu menghentikan karirnya di timnas Portugal. Melihat perjalanannya di tim Samba Eropa, karir Rui Costa tampak kurang cemerlang. Meski awalnya digadang-gadang sebagai generasi emas, tak ada satu gelar bergengsi pun yang diraih Costa dan kawan-kawan di level senior. Dimulai dari Piala Eropa 1996, Portugal melaju dari fase grup sebagai juara. Meski diimbangi oleh juara bertahan, Denmark di laga awal, mereka menyapu bersih 2 laga sisanya. Sayang, gol semata wayang Karel Poborský untuk Ceko membuat asa Portugal terhenti di babak 8 besar. Kemudian pada Piala Dunia 1998, Portugal gagal lolos. Kartu merah yang Rui Costa dapatkan pada fase kualifikasi membuat Portugal imbang dari Jerman. Laga yang digelar pada 7 September 1997 tersebut merupakan satu-satunya kartu merah yang Rui Costa raih selama berkarir. Ia dihukum oleh wasit akibat dianggap terlalu lama berjalan ketika akan diganti pemain lain. Alhasil, Jerman berhasil menyamakan keunggulan atas 10 pemain Portugal. 2 tahun berselang atau kembali ke Piala Eropa, nama Rui Costa digagalkan oleh Golden Goal Zinedine Zidane. Mereka menyapu bersih semua pertandingan dan kembali menang di babak 8 besar. Sayang, mereka malah bertemu Perancis di semifinal, tim yang ternyata keluar sebagai jawara kompetisi. Lalu pada gelaran Piala Dunia 2002, Rui Costa malah gagal membawa Portugal lolos dari jeratan grup. Portugal yang bergabung dengan nama Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Polandia hanya duduk di tangga ketiga dengan koleksi 3 poin. Secara mengejutkan, Portugal yang diisi oleh beberapa pemain bintang kalah dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sepanjang 11 tahun membela timnas, Rui Costa berhasil mencetak 26 gol dari 94 pertandingan. Ia kemudian putuskan pensiun dari timnas usai mengalami kekalahan menyakitkan dari Yunani di final Euro 2004 yang berlangsung di tanah kelahirannya. Saat itu, final Piala Eropa 2004 sejatinya menjadi momen paling dekat bagi Rui Costa untuk mempersembahkan sebuah trofi bersama tim nasional senior. Namun, seperti yang kita semua sudah tahu, mereka malah kalah dengan menyakitkan dari Yunani lewat gol tunggal Angelos Charisteas. Aku merasa gembira bisa pensiun di hadapan supporter dan juga pensiun dengan kebanggaan. Banyak sekali emosi dan kesedihan dalam pengunduran diriku. Namun aku merasa bangga dengan karirku. Ujar Rui Costa sesaat setelah memutuskan pensiun. Tepat setelah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 2008 silam, Rui Costa tak bisa berada jauh-jauh dari olahraga yang telah membesarkan namanya. Dia yang sangat mencintai Benfica langsung diangkat sebagai direktur olahraga klub. Selama menduduki jabatan di manajemen Benfica, Rui Costa kemudian mendapat mandat tertinggi di tim yang menjadi kecintaannya sepanjang masa itu.
Tepat pada Oktober 2021 silam, mantan bintang AC Milan dan Fiorentina itu terpilih sebagai presiden baru Benfica. Rui Costa yang memulai dan mengakhiri karirnya bersama Benfica rencananya akan menjabat hingga 2025. Terpilihnya Rui Costa sebagai presiden Benfica terjadi karena skandal 100 juta euro yang melibatkan petinggi sebelumnya Luis Felipe Vieira. Pada akhirnya, Rui Costa akan selalu menjadi pemain yang mengingatkan kita tentang betapa indahnya sepak bola. Dia akan selalu dikagumi, meski namanya seringkali tersingkir oleh bintang yang lebih bersinar di mata penggemar. Dedikasinya terhadap sepak bola sungguh luar biasa. Mengenai itu, tangisan banyak penggemar yang tertumpah di Estadio da Luz dalam acara perpisahannya dengan sepak bola seolah membuktikan bahwa dunia belum siap kehilangan maestro seperti Rui Costa. His presence, his appearance, it was very impressive. It wasn't only the pace, the strength, the physics. He was our inspiration, a true champion. Gullit kan aannemen en schieten. Gullit dan. Kijk eens. He did a tremendous job in Eindhoven. We need that personality in a club who was not coming, let's say, from the city, but with a lot of ambition. So we signed players of his stature with personality. He did well. He did very well. Difficult decision, obviously, he was having problems, and so the club and him parted, but I think people still recognize that he's done a good job. Tidak banyak penyerang yang memiliki insting bertahan. Tidak banyak pula pemain bertahan yang punya insting untuk membantu serangan. Bahkan tidak banyak gelandang yang bisa ditempatkan di posisi manapun di lini tengah. Akan tetapi, Ruud Gullit hadir membawa perubahan. Pemain bertinggi 191 cm ini bisa ditempatkan di posisi manapun kecuali kiper. Ruud Gullit yang memiliki darah Maluku dari kakeknya ini bisa ditempatkan di berbagai posisi di lini tengah. Dia juga bisa sedikit mundur ke belakang untuk membantu peran para pemain bertahan. Ketika tim membutuhkannya dalam hal menyerang, maka itu jelas menjadi santapan favoritnya. Ruud Gullit memiliki kekuatan yang amat menakjubkan. Meski bertubuh besar, dia memiliki keseimbangan yang sangat baik. Kemampuan headingnya pun tak diragukan. Ada sejumlah gol yang dilesakkan melalui sundulan kepala. Ketika tengah menguasai bola, Gullit tak segan untuk membuat lawan menderita. Persis seperti yang dikatakan George Best, Gullit mengetahui betul apa yang harus dilakukan dengan bola. Pria kelahiran Amsterdam itu tak pernah takut untuk memainkan si kulit bundar, bahkan dalam posisi tertekan sekalipun. Dijuluki sebagai bunga tulip hitam, Ruud Gullit telah menyebarkan aroma sedap di seluruh pelosok Eropa hingga dunia. Melalui keterampilan sepak bolanya, namanya terus disejajarkan dengan Diego Armando Maradona yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan sebagai dewa sepak bola. Selain sangat mahir ditempatkan di berbagai posisi di lapangan, Ruud Gullit juga pernah berjaya ketika ditugaskan menjadi pemain sekaligus pelatih. Saat itu, bersama klub Liga Primer Inggris Chelsea, Gullit benar-benar menciptakan revolusi yang sangat mencengangkan. Melalui ramuan taktik dan dibarengi dengan strategi pembelian pemain yang pas, ia mampu mengubah Chelsea menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan di Liga Inggris. Dia bahkan dijuluki sebagai sosok yang telah merevolusi klub binaan Ken Bates tersebut. Perangainya begitu tersohor hingga orang-orang segera menjulukinya sebagai pemain paling komplit sepanjang masa. Tak hanya komplit, Ruud Gullit juga sangat ikonik. Dia punya gaya rambut khas yang kemudian membuat orang-orang sangat mudah mengenalinya. Dalam banyak pertandingan, para penggemarnya juga sampai rela membeli wig persis seperti gaya rambut sang idola demi memberi dukungan maksimal. Selain Chelsea yang tentu akan selalu mengingat jasa Ruud Gullit, dia juga punya perjalanan karir yang sangat cemerlang di Belanda. Bersama PSV Eindhoven hingga Feyenoord, ia disebut sebagai salah satu pemain paling potensial asal negeri kincir angin. Saat kemudian terjun ke tim nasional, Gullit juga berhasil merengkuh prestasi tertinggi bersama dengan bintang Belanda lainnya.
Yang paling mencengangkan adalah kiprahnya bersama tim asal Italia AC Milan. Bersama dengan rekan setimnya di timnas Belanda, yakni Marco van Basten dan Frank Rijkaard, Ruud Gullit membentuk trio paling mematikan sepanjang masa. Berkat kontribusi trio paling ikonik itu pula, Ruud Gullit berhasil membawa AC Milan meraih gelar juara Eropa secara beruntun, sekaligus membuat tim berjuluk I Rossoneri dinobatkan sebagai tim terbaik sepanjang masa oleh UEFA. Memiliki keturunan Suriname yang diketahui banyak menyimpan darah Indonesia, Ruud Gullit begitu mahir menguasai si kulit bundar. Sedari kecil, ia sudah tahu betul bagaimana cara memanfaatkan bakat alaminya. Gullit lahir pada 1 September 1962 di Amsterdam, Belanda. Kelak saat kemampuan sepak bolanya sudah diakui banyak orang, ia yakin untuk tetap memilih bendera kebesaran Belanda. Saat sepak bola sudah menjadi makanan pokok sedari kecil, Gullit tak mau berlama-lama mendiamkan bakatnya. Di usia 5 tahun atau tepat pada 1967, Gullit sudah bergabung dengan Akademi Sepak Bola Mir Boys. Ia sudah terlihat punya keunggulan dari bocah yang lain, baik dari segi fisik ataupun teknik olah bola. Bakatnya kelewat handal, kehebatannya lantas tercium oleh sejumlah raksasa Belanda. Dia sempat merumput di HFC Haarlem pada tahun 1978. Saat itu, Gullit bekerja sama dengan pelatih Barry Hughes yang merupakan salah satu ikon klub West Bromwich Albion. Di tim tersebut, bakat Ruud Gullit benar-benar tak terbantahkan. Dia bermain dalam 91 pertandingan dan mencetak 32 gol. Saat itu, Ruud Gullit melakoni debutnya di usia 16 tahun 11 bulan pada Agustus 1979. Dirinya pun dinobatkan sebagai pemain termuda yang melakoni debut di kompetisi Eredivisie Belanda. Pelatih Barry Hughes mengaku sangat terkesan dengan bakat Ruud Gullit. Di usia yang masih tergolong muda, Gullit sudah terhitung sebagai pemain yang sangat matang. Malahan sang pelatih tak ragu untuk memberinya julukan sebagai Duncan Edwards dari Belanda. Di saat bakatnya mulai tercium hingga ke berbagai penjuru Eropa, klub asal Inggris Arsenal hingga Ipswich Town dikabarkan sempat mendapat tawaran agar mau merekrut Gullit. Sayang seribu sayang, tidak ada satupun yang mau karena menganggap Gullit masih terlalu muda dan harganya juga tergolong mahal. Bahkan dalam sebuah wawancara, pelatih Arsenal saat itu, Terry Neal, berkata kalau Gullit adalah bocah liar yang sangat mahal. Di tengah penolakan tim-tim Inggris, Ruud Gullit akhirnya memilih untuk menetap di Belanda. Di saat itulah, Feyenoord memberikan tawaran bergabung. Tanpa basa-basi, Gullit setuju dan segera menjadi andalan di tim tersebut. Di tim tersebut, Ruud Gullit lagi-lagi menunjukkan konsistensinya yang sangat luar biasa. Dia bermain dalam 85 pertandingan liga dan mencetak 31 gol. Malahan dia sempat berduet dengan Johan Cruyff di musim keduanya di klub. Berkat kontribusinya yang sangat luar biasa di klub, Ruud Gullit lantas mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Belanda. Setelah merajut kisah yang luar biasa di Feyenoord, Ruud Gullit kembali melanjutkan perjalanannya yang sangat luar biasa. Saat itu, atau tepat setelah 3 tahun membela tim idolanya sejak kecil, Gullit lantas menerima tawaran PSV Eindhoven pada tahun 1985. Di sana dia tumbuh menjadi sosok yang lebih fenomenal. Saat resmi bergabung dengan PSV melalui kontrak senilai 1,2 juta gulden Belanda, Ruud Gullit mendapat kecaman dari banyak pendukung Feyenoord. Ia mendapat hinaan rasial hingga dijuluki sebagai serigala karena diklaim bergabung dengan PSV hanya karena uang semata. Akan tetapi, bagi Gullit itu tidak mengapa. Hal tersebut dianggapnya sangat wajar karena banyak pendukung Feyenoord yang sudah menganggapnya sebagai pahlawan. Gullit berkata kalau itu hanya respon dari kekecewaan penggemar klub tersebut. Maka dari itu, hinaan yang dikeluarkan oleh penggemar Feyenoord tidak membuatnya padam. Hal itu justru memberinya motivasi besar untuk membuktikan kualitas yang lebih maksimal. Benar saja, bergabung dengan PSV menjadi keputusan yang sangat tepat buat Gullit. Dia menjadi andalan dan bahkan banyak orang percaya
Kalau di PSV lah, Gullit benar-benar memunculkan jati diri sebagai salah satu pemain kelas dunia. Cerdas, cepat, kuat, berani, terampil dan juga tak kenal lelah. Kehebatan itu terdapat dalam sosok bernama Ruud Gullit. Maka tak heran bila dalam 2 musimnya di PSV Eindhoven, dia sukses mempersembahkan trofi Eredivisie secara beruntun. Tak lupa penghargaan pemain terbaik Belanda mampir ke dalam genggaman. Dari pengalamannya bermain untuk raksasa Belanda itu pula, Ruud Gullit berhasil mencetak 46 gol dari 68 pertandingan. Merasa karirnya mentok jika bertahan di Belanda, Gullit meminta tantangan. Saat ada banyak klub Eropa yang terus mengawasinya, pilihan akhirnya jatuh ke klub Italia, AC Milan. Tepat pada 21 Maret 1987, PSV setuju untuk melepasnya ke San Siro. Sukses bersama PSV dan bergabung dengan klub sekelas Milan era Silvio Berlusconi, ia semakin dikenal sebagai pemain paling fenomenal di dunia. Ruud Gullit didatangkan dengan mahar sebesar 6 juta pound sterling, angka yang sudah cukup untuk membuatnya memecahkan rekor pembelian. Saat itu, Gullit berhasil memecahkan rekor transfer dunia yang sebelumnya dipegang oleh Napoli ketika mereka mendatangkan Diego Maradona dari Barcelona dengan bandrol senilai 5 juta pound sterling. Di AC Milan, Ruud Gullit disambut dengan sangat baik oleh Silvio Berlusconi. Pria Italia itu menyebut bila Gullit akan segera mengubah sejarah AC Milan. Benar saja, di musim pertamanya di klub, dia sudah berhasil memenangkan gelar Serie A. Yang paling mencengangkan, dia berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or 1987 usai pada edisi sebelumnya cuma menempati posisi ke-17. Hebatnya lagi, Gullit mengalahkan nama Paulo Futre yang baru saja membawa FC Porto meraih gelar Liga Champions Eropa. Selain itu, dia juga menyingkirkan nama legendaris Emilio Butragueño yang menjuarai La Liga bersama Real Madrid dan mencetak 19 gol dalam 45 penampilan. Saat itu pesona Ruud Gullit sampai menyita perhatian pelatih timnas Argentina Cesar Luis Menotti yang meraih gelar juara dunia tahun 1978. Sang pelatih merasa sangat terkesan dengan permainan dan pencapaian Gullit sebagai pemain. Tak ragu, Cesar Luis Menotti sampai menjuluki Ruud Gullit sebagai individu paling fenomenal di Eropa setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Dalam hal ini, Cesar Luis Menotti turut menyoroti gaya bermain Gullit yang dianggap sangat seimbang. Ia menilai bila Gullit punya kemampuan yang sangat hebat dan setara saat bertindak sebagai pemain bertahan maupun sebagai penyerang. Sekali lagi, musim yang dijalani Ruud Gullit di AC Milan memang terlalu fenomenal untuk ditaklukkan. Dia memang memiliki kemampuan yang amat mengagumkan untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Selain sukses menjuarai gelar Serie A bersama AC Milan di musim pertamanya, Gullit juga menjadi aktor penting dalam keberhasilan timnas Belanda di ajang Euro 1988. Bersama dengan Marco van Basten dan Frank Rijkaard, ia mampu mempersembahkan trofi internasional pertama dan satu-satunya hingga sekarang buat timnas Belanda. Kegemilangannya pun terus berlanjut ketika pada musim 1988-89 dan 1989-90 gelar Eropa mampu dibawanya menuju lemari piala AC Milan. Gullit berhasil membawa AC Milan menguasai Eropa untuk pertama kalinya setelah 2 tahun lamanya. Setelah menjadi jawara Eropa, Gullit kembali berhasil menaklukkan Italia pada musim 1991-92 dan 1992-93. Selain gelar yang menjadi bukti dari kehebatannya, Gullit juga akan selalu dikenang sebagai pemain dengan penuh keterampilan. Gullit seolah memiliki segalanya. Kemudian dia eksploitasi menjadi sebuah permainan yang mengagumkan. Tak kalah mengesankan, dia juga menjadi sosok yang cerdik dan akurat soal umpan. Produktivitas Marco van Basten di timnas maupun di AC Milan disebut-sebut tak lepas dari sodoran gemilang si tulip hitam. Secara garis besar, Ruud Gullit mampu mengatur permainan sekaligus menjadi aktor utama yang sangat menentukan.
Kekuatan fisiknya sangat menakjubkan dan dia bisa berperan dan bermain di posisi mana saja. Sungguh pemain yang menakjubkan, ujar Roberto Donadoni, salah satu rekan Gullit ketika masih berseragam AC Milan. Saat itu, bersama dengan Marco van Basten dan Frank Rijkaard, Gullit berhasil tampil sebagai trio Belanda yang membuat AC Milan sangat ditakuti pada masanya. Salah satu partai puncak yang mampu diraih oleh trio Belanda itu adalah saat mengalahkan Steaua Bukarest dengan skor 4-0. Kemenangan 4-0 di ajang final Piala Eropa 1989 membuat Van Basten dan Ruud Gullit mencetak brace pada laga tersebut. Di sisi lain, tentu saja peran Frank Rijkaard yang tidak bisa dikesampingkan sebagai pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Rijkaard melengkapi formasi trio Belanda yang menyarangkan gol ke gawang Real Madrid di babak semifinal Piala Eropa. Secara satu kesatuan dari trio Belanda itu, Rijkaard dalam hal teknik bertanggung jawab memulai serangan dari AC Milan. Kemudian Ruud Gullit yang berposisi sebagai playmaker memainkan perannya sebagai penarik perhatian pemain lawan. Di antara keduanya, Van Basten muncul sebagai predator yang mampu melakukan penyelesaian apik nan ciamik di lini serang Rossoneri. Kemitraan tiga pemain tersebut sekali lagi menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah sepak bola, baik di level klub maupun tim nasional. Khusus Ruud Gullit, ia terhitung membela AC Milan selama 7 musim atau sampai tahun 1993. Sebab ia kemudian dilepas ke sesama klub Italia, Sampdoria. Selama membela Milan, Gullit berhasil mengantarkan 3 trofi Serie A Italia, 2 trofi Liga Champions, 1 trofi Piala Interkontinental, dan 1 trofi Piala Super Eropa. Kepindahan Gullit menuju Sampdoria pun sempat menimbulkan konflik. Sebab kabar menyebut bila Milan memutuskan untuk melepas Gullit karena sang pemain sudah terlalu sering terkena cedera. Padahal tak sedikit yang mengungkap bila kepergian Gullit dari Milan terjadi karena ia terlibat konflik dengan Fabio Capello dan Franco Baresi. Alasan kedua tampak lebih logis karena Gullit sejatinya masih memiliki kemampuan yang sangat bisa diandalkan. Itu terbukti ketika ia tampil dalam 63 pertandingan dan mencetak 26 gol buat Sampdoria sekaligus mempersembahkan trofi Piala Italia. Pada musim panas 1995, Gullit akhirnya benar-benar meninggalkan Italia dan terbang ke London untuk menerima tawaran Chelsea. Bergabung dengan Chelsea lagi-lagi membuktikan bahwa Ruud Gullit masih punya kualitas jempolan. Tepat setelah dibeli Ken Bates pada tahun 1982, Chelsea belum benar-benar mampu bangkit dari keterpurukan. Tahun demi tahun terlewati, hingga sampailah pada musim panas 1995 saat The Blues kedatangan pemenang Ballon d'Or, pencetak gol yang ditakuti di Eropa, dan legenda AC Milan yang mempersembahkan puluhan piala. Siapa lagi kalau bukan Ruud Gullit? Ruud Gullit pernah berkata kalau saat itu kompetisi Liga Primer Inggris terbilang mediocre dan tertinggal jauh dari Serie A Italia. Maka dengan semangat itu, Gullit sangat termotivasi untuk memberi perubahan besar pada tubuh Chelsea. Benar saja, kedatangannya di Stamford Bridge terus dipuja. Bahkan bukan hanya para pemain yang bersemangat atas kedatangan Gullit, namun para penggemar juga merayakannya dengan penuh ketidakpercayaan. Misalnya saja Chris Wright, penulis situs Chelsea Rewind, mengatakan, keputusan Ruud bermain untuk Chelsea seperti sebuah mimpi. Meskipun karir bermainnya hampir berakhir, dia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Mantan striker Chelsea Gavin Peacock juga turut berbicara kepada situs Chelsea Rewind. Ruud menciptakan minat dunia pada Chelsea, dan aku berhasil dari 6 atau 7 gol terakhirku, 5 diantaranya karena dibantu oleh Ruud. Menjelang akhir musim 1995-96, Chelsea yang saat itu dilatih oleh Glenn Hoddle dikabarkan bakal meninggalkan klub, di mana ia akan naik pangkat menjadi pelatih baru untuk timnas Inggris. Dengan kecerdasan bermainnya, Gullit yang masih aktif bermain kemudian ditunjuk sebagai penggantinya. Ia memainkan peran player manager. Daya tarik Gullit terbukti mujur.
Dengan 3 pemain baru di musim panas 1996, ia menciptakan lebih banyak gebrakan di Stamford Bridge. Transfer besar yang ketika itu dilakukan Gullit adalah Gianluca Vialli yang tiba dengan status bebas transfer dari Juventus. Kemudian ada Roberto Di Matteo yang didatangkan dari Lazio dan bek tengah Prancis Frank Leboeuf yang tiba dari Strasbourg. Lalu musim berikutnya, Gullit mengontrak Gianfranco Zola dari Parma. Pria Italia itu kemudian dianggap oleh banyak penggemar sebagai salah satu pemain terbaik Chelsea. Masih belum cukup, kiper Belanda Ede Goy, bek Celestin Babayaro dan Graeme Lesau, gelandang Gus Poyet, dan striker Tore Andre Flo juga turut didatangkan untuk memperkuat Chelsea. Bersama Chelsea, Ruud Gullit memainkan peran yang sangat krusial. Ia menganggap bahwa Chelsea merupakan salah satu momen terbaiknya sepanjang karir, sebab ia berhasil membuat Chelsea jadi klub yang sedikit lebih maju setelah sebelumnya The Blues sangat tidak akrab dengan gelar juara. Kedatangannya ketika itu sukses membawa trofi Piala FA tahun 1997, di mana dirinya bertindak sebagai player manager. Momen favoritku adalah menangani Piala FA. Memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya bersama AC Milan sungguh luar biasa. Tetapi jujur, itu setara dengan keberhasilan menjuarai Piala FA, tutur Gullit. Namun sayangnya, peran Gullit sebagai pelatih Chelsea harus terhenti usai ia terlibat konflik dengan Dewan Direksi. Tak lama setelah pemecatannya, tepat pada 27 Agustus 1998, Gullit kembali melatih. Kali ini di Newcastle United, di mana ia menggantikan Kenny Dalglish. Sementara itu, meski Gullit telah tiada, pengaruh yang dibawa ke Chelsea masih terlihat jelas saat Vialli kemudian ditunjuk sebagai pengganti. Chelsea berhasil memenangkan Piala Winners dan Piala FA. Selain itu, sebagian besar pemain yang diboyong Gullit juga masih memberi kontribusi besar di Chelsea dan bahkan menjadi pemain kunci keberhasilan dalam mengamankan spot Liga Champions tahun 2003. Usai putuskan pensiun pada tahun 1998, Gullit sempat melatih sejumlah klub sebelum aktivitasnya kini diisi dengan menjadi analis sepak bola, di mana ia pernah bekerja untuk ESPN, BBC, Sky Sport, hingga Al Jazeera Sport. Di era awal 2000-an, AC Milan terkenal sebagai tim yang memiliki banyak bintang di setiap lini. Terkhusus di lini belakang, mereka memiliki kumpulan bek tangguh yang sangat sulit ditaklukkan. Di tengah sinar yang terpancar dari sosok Alessandro Nesta, Paolo Maldini hingga Cafu dan Jaap Stam, muncul satu pemain yang keberadaannya sama sekali tidak boleh diremehkan. Dia adalah Kakaber Kaladze atau yang cukup dipanggil Kaka Kaladze. Kala, sapaan akrabnya, merupakan sosok bek tengah yang juga biasa beroperasi di posisi bek kiri. Selain itu, dia juga memiliki fleksibilitas yang sangat bagus sehingga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Di era kepelatihan Carlo Ancelotti, Kala sering diandalkan sebagai peluru tersembunyi AC Milan. Sebelum bermain untuk AC Milan, nama Kaladze bahkan sudah masyhur di persepakbolaan Ukraina dan tentunya Georgia sebagai kampung halamannya. Menariknya, kiprah Kaka Kaladze tidak hanya bermuara di lapangan hijau saja, sebab setelah putuskan pensiun, dia putuskan hengkang ke kursi parlemen dan kian meningkatkan reputasinya sebagai politisi ternama di negaranya. Kaka Kaladze lahir di Samtredia, sebuah kota di Georgia dekat Laut Hitam. Ayahnya, Carlo, merupakan pesepak bola lokomotif Samtredia yang juga sempat menjadi presiden tim. Di usia 11 tahun, Kala bermain untuk tim junior klub ayahnya memimpin. Setelah itu, mantan pesepak bola Georgia, David Kipiani, meminta Kala untuk bergabung dengan Dinamo Tbilisi. Di Dinamo Tbilisi, antara tahun 1993 sampai setidaknya 1997, Kala bermain dalam 82 pertandingan. Dia saat itu sudah melakoni debut di level senior pada usia 16 tahun. Lalu di tahun 1997, namanya lantas diangkut oleh raksasa Ukraina, Dinamo Kiev. Menurutnya, Kiev memintanya bergabung setelah melihat dirinya bermain apik di laga Georgia melawan Italia.
Dia yang beroperasi di lini belakang sukses membantu Georgia menahan imbang Italia dengan skor 0-0. Di laga itu aku bermain baik setelah melakukan penjagaan ketat terhadap Christian Vieri. Saat itu, kakak Kaladze diboyong dengan mahar sebesar 280.000 euro oleh Dinamo Kiev dan segera menjadi andalan di lini belakang. Meski mendapat kontrak selama 4 tahun, Kala hanya menghabiskan waktu sekitar 2,5 tahun di Kiev. Dia bermain dalam 72 pertandingan dan berhasil mempersembahkan trofi Liga Ukraina sekaligus Piala Ukraina. Berada di bawah kepemimpinan Valery Lobanovsky, Kaladze benar-benar menjadi sosok pemain bertahan paling menjanjikan. Dia berkontribusi dalam sejumlah pertandingan bersejarah yang dilakoni klub di kompetisi Liga Champions Eropa. Pada kompetisi musim 1998-1999, Kaladze mengantar Dinamo Kiev lolos hingga ke babak semifinal sebelum ditumbangkan FC Bayern dengan skor agregat 4-3. Dalam perjalanannya, Kiev mampu mengalahkan tim sekelas Real Madrid hingga Arsenal. Menyusul penampilannya yang sangat luar biasa, kakak Kaladze lantas diboyong oleh raksasa Italia AC Milan. Saat itu bakatnya ditebus dengan mahar sebesar 16 juta euro, sebuah angka yang tergolong mahal buat pemain yang berasal dari negara minim perhatian. Namun menariknya, kakak Kaladze berhasil membuktikan kualitasnya sebagai bek jempolan. Saat itu, dia bahkan harus bersaing dengan nama-nama sekaliber Paolo Maldini, Alessandro Nesta, hingga Jaap Stam. Dengan pengalaman yang cukup mengesankan, baik di kompetisi lokal maupun Eropa, Kala menjadi pilihan utama di Milan. Meski tidak berposisi sebagai pemain bertahan, kemahirannya dalam beradaptasi di posisi gelandang membuatnya ditempatkan di sayap kiri dalam skema 4-4-2. Muncul sebagai salah satu pemain serbaguna membuat kakak Kaladze disukai oleh Carlo Ancelotti. Imbasnya, dia jadi mendapat banyak kesempatan bermain. Pada musim 2002-2003, Kala menjadi bagian dari skuad bersejarah AC Milan yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions Eropa. Dia bermain dalam 46 penampilan di semua kompetisi, termasuk 27 penampilan Liga. Tidak hanya trofi Liga Champions Eropa yang berhasil didapat, Kala juga saat itu berhasil menyumbangkan trofi Coppa Italia buat Milan. Buah dari kegemilangannya di atas lapangan, layanan pos Georgia sampai menerbitkan perangko edisi khusus dirinya pada tahun 2003. Selain itu, kakak Kaladze juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Georgia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sebuah prestasi yang tentunya sangat membanggakan buatnya. Pada musim berikutnya, Kala menjadi bagian dari skuad AC Milan yang berhasil memenangkan trofi Scudetto sebelum akhirnya kembali meloloskan AC Milan ke partai final Liga Champions Eropa pada tahun 2005. Sayangnya, dia menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan dan mendapati bahwa Milan harus kalah secara dramatis melawan Liverpool melalui drama adu penalti. Kegagalan tersebut sempat membuat Kaladze bakal dilepas Milan. Klub sudah menyiapkannya sebagai pemain yang akan dilego ke Chelsea. Aku sudah menyetujui segala hal untuk bergabung dengan Chelsea. Saat itu aku tinggal menunggu keputusan final dari Milan. Aku sudah berpikir bakal terbang ke London. Namun begitu, takdir berkata lain. Kakak Kaladze batal terbang ke Chelsea dan malah memperpanjang kontrak dengan Milan selama 5 tahun. Saat itu, The Blues lebih memilih untuk mendatangkan Asier Del Horno. Bertahan di Milan memberi berkah yang sangat besar buat Kaladze. Terlebih pada tahun 2006, Milan sempat kehilangan Paolo Maldini akibat cedera parah. Dengan begitu, Kala bisa bermain di posisi yang sudah sangat lekat dengan dirinya. Pada musim 2006-2007, dia bahkan mampu mempersembahkan trofi Liga Champions Eropa kedua buat Milan. Yang lebih istimewanya lagi, kemenangan di laga final didapat usai Milan berhasil mengandaskan Liverpool dengan skor 2-1. Kaladze merasa bahwa pertandingan itu merupakan salah satu yang terbaik dalam karir sepak bolanya. Tidak hanya itu, Kala bahkan mampu mempersembahkan trofi Piala Dunia antar klub buat Milan usai mengandaskan perlawanan Boca Juniors dengan skor telak 4-2. Namun seiring bertambahnya usia, performa Kala kian menurun. Dia beberapa kali diganggu cedera hingga membuat kesempatan bermainnya kian menipis. Sadar bahwa dirinya sudah tak jadi pilihan utama lagi, Kaladze akhirnya memutuskan untuk hengkang dari San Siro.
Dia bergabung dengan Genoa pada tahun 2010 dengan status free transfer. Meski tidak meraih gelar apapun, Kala mendapat menit bermain yang cukup. Dia bermain dalam 57 pertandingan dan memutuskan gantung sepatu pada tahun 2012. Kiprah Kakak Kaladze di dunia sepak bola terbilang mentereng. Meski hadir dari negara yang banyak diremehkan, dia mampu membuktikan kualitasnya sebagai profesional sejati. Namanya masyhur di persepakbolaan Eropa dan bahkan masuk ke dalam daftar Hall of Fame AC Milan. Uniknya, setelah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola, Kala menolak untuk melanjutkan kiprah di lapangan hijau. Dia justru menekuni dunia bisnis hingga terjun ke dunia politik dan menjalani karir yang terbilang membanggakan. Setelah meniti karir yang terbilang mengesankan di dunia sepak bola, Kaladze memilih terjun ke dunia politik. Perlu diketahui bahwa langkah ini tidak dilakukan secara tiba-tiba oleh Kala. Dia sebelumnya sudah terlibat di dalam sejumlah aktivitas yang kemudian mengarahkannya ke panggung politik. Dilihat dari perjalanan karir sepak bolanya, Kala bergabung dengan Dinamo Tbilisi pada tahun 1993, di mana tim tersebut menolak untuk berkompetisi di Uni Soviet pada 3 tahun sebelumnya. Kemudian ia melanjutkan karir di Dinamo Kiev, tim yang juga memilih untuk menolak berkompetisi di Uni Soviet pada tahun 1990. Setelah tidak terlibat langsung di dunia politik saat masih aktif sebagai pemain, Kala baru terjun ke dunia politik sejak tahun 2012 atau tepat setelah dirinya pensiun dari lapangan hijau. Namun yang perlu diketahui, terdapat fakta yang menyedihkan dari gerakan Kakak Kaladze yang akhirnya serius terjun ke dunia politik. Terdapat serangkaian peristiwa dramatis sejak tahun 2001 yang menghampiri dirinya. Saat itu, atau tepat di tahun pertamanya di Italia, Kala mendapati bila adiknya diculik. Ya, adiknya yang bernama Levan merupakan seorang mahasiswa kedokteran di Georgia. Dia diketahui diculik oleh 2 pria yang menyamar sebagai petugas polisi dan segera meminta tebusan sebesar 385.000 euro. Presiden Georgia pada saat itu, Eduard Shevardnadze, meyakinkan keluarga Kaladze dan masyarakat luas bahwa pemerintah, polisi, dan badan intelijen akan melakukan segalanya untuk menemukannya. Nahas pada kenyataannya, pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk membantu menyelamatkan Levan Kaladze. Kakak Kaladze beserta keluarganya jelas merasa sangat terpukul. Kala pun berbicara tentang keputusasaannya untuk menemukan saudara laki-lakinya tak lama setelah memenangkan Liga Champions bersama Milan pada tahun 2003. Setiap hari aku bangun dan tidak memikirkan apapun selain saudara laki-lakiku. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Setiap hari aku memohon kepada Tuhan agar dia kembali hidup dan tersenyum. Namun setelah terus dilakukan pencarian, tepat pada tahun 2005, Kaladze harus mendapati bahwa adiknya telah tewas di tangan pemberontak Chechnya yang diketahui sebagai kelompok yang menahan Levan Kaladze. Lalu pada bulan Maret 2007, 2 pria bernama David Asatiani dan Merab Amisulsvili ditetapkan sebagai tersangka, di mana masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun atas pembunuhan Levan. Untuk mengenang adik kesayangannya, Kakak Kaladze kemudian menamai anaknya yang baru lahir pada tahun 2009 dengan sebutan Levan. Menurut penulis Virgil Brennan dari This Football Times, dari peristiwa tragis seputar kematian saudaranya itulah benih tekad Kaladze untuk memasuki pengaruh politik dan sosial di negara asalnya mulai ditaburkan. Sebelum benar-benar terjun ke dunia politik, Kala memang sudah aktif dalam sejumlah kegiatan sosial. Salah satunya adalah pada tahun 2008 saat dirinya mendirikan Kala Foundation yang bertujuan untuk menghasilkan investasi amal bagi warga negara Georgia yang terkena dampak invasi Rusia, terutama mereka yang berada di wilayah Osetia Selatan, daerah pro-Rusia. Saat itu Kala terus berjuang untuk mengumpulkan bantuan dari negara seperti Ukraina dan Italia hingga mendapat pundi-pundi sebesar 50.000 euro. Di Italia, Kala saat itu rutin menjalin komunikasi dengan Silvio Berlusconi guna memuluskan aksi galang dana yang dilakukannya dengan pihak Italia.
Bersamaan dengan upaya kemanusiaannya yang melibatkan Kala Foundation, Kaladze juga terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan sumber daya energi Kala Capital yang pada saat itu memiliki 45% saham di perusahaan pembangkit listrik tenaga air utama Georgia, Sahidroenergomseni. Setelah itu, di tahun yang sama, Kala juga bergabung dengan Dewan Eksekutif JSC Progress Bank di Georgia, sebuah lembaga keuangan yang dibentuk untuk membantu negara melalui sarana fiskal independen. Bersamaan dengan terus berkembangnya Kala Capital dan peran duta besarnya di SOS Children's Village melalui FIFA, kakak Kaladze tampak menegaskan bahwa dia siap untuk terus menaiki tangga politik Georgia. Benar saja, ia terpilih sebagai Menteri Energi Georgia pada Oktober 2012. Dari sini bisa dilihat bahwa Kaladze berhasil memanfaatkan posisinya sebagai pesepak bola terkemuka di Georgia untuk menciptakan portofolio bisnis yang kuat dan menjamin stabilitas karir pasca kehidupan sepak bolanya. Sejak menjabat sebagai menteri, nama kakak Kaladze kian didewakan di panggung politik Georgia. Pasca 5 tahun duduk di kursi pemerintahan sebagai menteri, Kala kemudian kian melebarkan sayap di dunia politik. Hal itu dibuktikan pada tahun 2017 silam saat Kala disokong oleh pengusaha lokal Bidzina Ivanishvili untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Tbilisi yang merupakan kampung kelahirannya. Padahal saat menjabat sebagai Menteri Energi, Kala sempat mendapat respon negatif. Selain karena pengalaman yang minim di bidang energi, Kaladze juga dinilai syarat kepentingan karena memiliki saham di perusahaan Kala Capital yang bergerak di bidang energi. Namun saat mencalonkan diri sebagai wali kota, Kala justru mendapat suara terbanyak. Mantan anggota timnas Georgia itu memenangkan 51,1% suara dalam pemilihan yang berlangsung pada Oktober 2017. Dia mengalahkan saingan terberatnya Zal Udumashvili yang merupakan mantan pembaca berita televisi. Dalam kampanyenya, Kala menjanjikan penyelesaian masalah kemacetan dan memperhatikan masalah di bidang pendidikan serta kesehatan di ibu kota negara Georgia. Jabatannya sebagai wali kota itu sendiri berakhir pada tahun 2021 kemarin. Kinerja Kaladze sebagai wali kota Tbilisi selama 5 tahun tampaknya berjalan dengan baik, sebab ia kembali terpilih untuk kedua kalinya dalam pemilihan umum yang dilakukan. Saat itu, dia memenangkan sebanyak 45% suara. Melihat kiprah kakak Kaladze yang berjaya di dunia sepak bola maupun politik, seolah menggambarkan tentang kejeniusan otaknya dalam berpikir. Maka dari itu, sosok kakak Kaladze yang punya kemampuan dan insting dalam menggabungkan kekuatan bisnis dan politik dianggap pantas menginspirasi pesepak bola lain untuk mengikuti jejaknya. For a man made for life and set to play in Italy's capital, Jaap Stam looked decidedly underwhelmed at Lazio today. Leaving Old Trafford was not his choice. One of the mistakes I made, hopefully I haven't made too many, but that was one. And I got this offer from Lazio for 18.5 million. It was 18.5 or 6.5 million, I think it was. Like I said, I couldn't turn it down. He's 30 years of age, and I thought I'd take it on for a year or so, bring the young ones through, Weisberg and John O'Shea. But it backfired badly, you know. So, but no, Jaap and I we've always gone well together. Spoke the last time we were over in Holland at that tournament, the Ajax tournament. Spoke to him for a long time there, and everything's fine. Jaap Stam, sebuah nama yang bergema sebagai sinonim kekuatan, ketangguhan, dan dominasi di lini pertahanan sepak bola. Lebih dari sekedar statistik, kisahnya adalah tapestri perjuangan, air mata, dan kemenangan yang mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu bek paling ditakuti dan dihormati di dunia. Narasi ini akan membawamu menyelami kedalaman perjalanan karirnya, dari awal yang sederhana hingga puncak kejayaan, konflik yang membentuknya, dan warisan abadi yang ia tinggalkan. Menggambarkan Jaap Stam bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol ketahanan mental dan fisik yang inspirasinya melampaui lapangan hijau. Kisahnya menunjukkan bahwa kesuksesan sejati seringkali berakar pada kemampuan untuk mengatasi keraguan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Perjalanan Stam adalah bukti nyata bahwa jalan menuju puncak tidak selalu linier dan penuh pengorbanan.
tetapi juga tentang menemukan jalur yang tepat di waktu yang tepat serta tekad yang tak tergoyahkan untuk terus membuktikan kualitas diri. Jaap Stam lahir di Kampen, Overijssel, Belanda pada 17 Juli 1972. Karir sepak bolanya dimulai di klub amatir lokal DOS Kampen. Latar belakangnya yang sederhana menjadi fondasi perjuangan yang akan membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Pada usia 19 tahun, Stam sempat menolak tawaran kontrak amatir dari klub Divisi 2 FC Zwolle dengan ambisi untuk menjadi seorang teknisi listrik. Keputusan ini menunjukkan kematangan dan pragmatisme yang tidak biasa bagi seorang remaja dengan potensi besar dalam sepak bola. Ini menyoroti bahwa jalan menuju puncak tidak selalu harus dimulai dari usia muda atau mengikuti jalur konvensional yang penuh pengorbanan. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa menemukan jalur yang tepat pada waktu yang tepat, bahkan jika itu berarti penundaan awal, dapat menjadi kunci kesuksesan. Setahun kemudian, ia menerima tawaran dan membuat debut profesionalnya untuk FC Zwolle di Eerste Divisie atau Divisi 2 Belanda pada 15 Agustus 1992. Ini menandai awal dari perjalanan yang luar biasa, mengubah arah hidupnya dari jalur teknisi listrik menuju lapangan hijau. Ia pindah ke SD Cambuur pada musim berikutnya, yang saat itu bermain di Eredivisie, divisi teratas Belanda. Namun klub tersebut terdegradasi di musim pertamanya. Meskipun demikian, penampilannya menarik perhatian dan 2 musim di Cambuur membawanya ke Willem II pada tahun 1995. Di setiap klub, ia menghadapi skeptisisme, sebuah tantangan yang konsisten dalam karir awalnya. Ini memaksanya untuk terus berjuang dan membuktikan kemampuannya, menunjukkan ketekunan dan mentalitas underdog yang kuat. Kemampuan untuk mengatasi keraguan orang lain pada setiap langkah kenaikan level adalah inti dari narasi perjuangannya yang menginspirasi. Setelah hanya 6 bulan dan sekitar 20 penampilan impresif bersama Willem II, PSV Eindhoven memanggilnya. Ia bergabung dengan PSV pada Desember 1996. Sebuah langkah besar yang membawanya menuju panggung yang lebih besar dan kompetisi yang lebih ketat. Di PSV, Stam segera menjadi salah satu back top di Eropa. Ia membantu PSV memenangkan gelar Eredivisie pada musim 1996-1997 dan Piala KNVB pada musim 1995-1996. Perkembangan yang luar biasa cepat serta dominasinya di PSV menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang luar biasa yang siap meledak di level tertinggi. Transisi kilat dari klub kecil ke PSV dan langsung meraih gelar serta penghargaan individu menegaskan kemampuan adaptasi dan kualitasnya yang luar biasa, bukan hanya sekedar naik level, tetapi mendominasi level baru dengan cepat. Pada tahun 1997, Stam dianugerahi penghargaan VVCS Footballer of the Year atau pemain terbaik Belanda sebagai pengakuan atas dominasinya di liga domestik. Ini semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu bek paling menjanjikan di Eropa, menarik perhatian klub-klub raksasa benua. Pada 15 Agustus 1996, Jaap Stam membuat debutnya untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan persahabatan melawan Brasil. Ia kemudian menjadi pilar pertahanan Belanda, mengumpulkan 67 caps dan menjadi bagian integral tim dalam turnamen besar seperti Piala Dunia 1998 dan Euro 2000 dan 2004. Konsistensinya di level klub dan internasional membuktikan bahwa ia adalah pemain yang matang dan siap untuk tantangan yang lebih besar. Sebagai pesepak bola, Jaap Stam dikenal memiliki kombinasi langka antara kecepatan, kekuatan, dan kemampuan menguasai bola. Dengan tinggi 191 cm dan berat 86 kg, ia adalah monster di lapangan. Meskipun ada satu komentar yang menyebutnya agak lambat, mayoritas pengamat secara konsisten menekankan kecepatan Stam, bahkan menyebutnya sangat cepat dan bahkan hammer dengan mesin Ferrari. Kontradiksi ini menyoroti bagaimana persepsi dapat berbeda,
Tetapi bukti kuat menunjukkan kecepatannya adalah atribut kunci yang membedakannya dari bek tengah besar lainnya, di mana hal itu jelas menjadikannya bek yang ditakuti. Kecepatannya memungkinkan ia untuk menutup celah dengan cepat dan memulihkan posisi, sesuatu yang jarang ditemukan pada bek tengah dengan postur sebesar dirinya. Stam memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik dan penempatan posisi yang superior. Ia seringkali tidak perlu melakukan tackle keras karena kecepatan yang dimiliki memungkinkannya untuk selalu selangkah lebih maju di depan penyerang. Seolah memiliki mata di belakang kepala, Stam dapat membaca setiap pergerakan lawan, mengubah serangan yang mengancam menjadi sekedar bisikan angin yang lewat. Kemampuan antisipasinya meminimalkan kebutuhan akan tackle putus asa, menjaga lini pertahanan tetap solid dan terorganisir. Ia adalah salah satu bek terbaik dan terhebat dalam sejarah sepak bola, bahkan sejak usia muda. Stam adalah tembok raksasa yang tak bisa dilewati. Di hadapannya, penyerang terhebat pun merasa seperti ombak yang membentur karang. Setiap dribble, setiap gerakan tipuan seolah lenyap di bawah bayangan raksasa yang tak tergoyahkan. Kemampuan ini yang jarang ditemukan, membuatnya menjadi bek yang sangat efisien dan efektif dalam situasi defensif. Stam memiliki pendekatan yang tanpa basa-basi. Ia dikenal sebagai bek mengerikan karena tidak segan-segan menghadapi lawan yang mencoba mengganggunya atau rekan setimnya. Bahkan dalam sebuah kesempatan ia sampai berani mencekik lawan yang mencoba menendangnya secara sengaja. Lebih dari itu, Stam bahkan pernah terus bermain meski kepalanya membutuhkan jahitan akibat benturan keras. Aura intimidasi Stam bukan hanya karena fisiknya, tetapi juga karena mentalitasnya yang tanpa kompromi dan kesediaannya untuk menghadapi konfrontasi. Ini menciptakan efek psikologis pada lawan, membuat mereka takut, bahkan sebelum berhadapan langsung dengannya. Sebuah keunggulan yang tidak tercatat dalam statistik, namun sangat nyata di lapangan. Menyusul kehebatannya dalam bertahan dan anugerah berupa ketahanan fisik yang sangat luar biasa, Stam akhirnya menarik minat salah satu klub terbesar di dunia. Pada Juli 1998, Manchester United merekrut Jaap Stam dengan biaya 10,6 juta pound sterling, menjadikannya bek termahal di dunia saat itu. Angka ini mencerminkan besarnya ekspektasi dan tekanan yang menyertainya, sebuah beban yang bisa menghancurkan pemain lain. Meskipun debutnya mengesankan, Stam mengakui bahwa beberapa bulan pertamanya di Inggris cukup sulit karena harus beradaptasi dengan mentalitas, bahasa, dan gaya permainan baru. Pengakuan ini menunjukkan bahwa bahkan pemain kelas dunia sekalipun, apalagi dengan label bek termahal, menghadapi tantangan besar dalam masa transisi. Namun, Stam bisa dengan cepat mengatasi kesulitan tersebut, menunjukkan mentalitas adaptif dan ketahanan psikologis yang merupakan kunci untuk mencapai puncak kejayaan. Kemampuannya untuk segera menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetisi Premier League yang terkenal dengan intensitas fisiknya adalah bukti nyata dari kekuatan mental dan profesionalismenya. Kedatangan Stam memperkuat pertahanan Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson secara signifikan. Momen di Old Trafford boleh dibilang telah mengubahnya dari cukup baik menjadi elit. Stam secara konsisten terus menunjukkan kecerdasan, kecepatan, kekuatan, ketangguhan, dan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dampaknya pun terbilang instan, di mana ia memimpin United meraih treble bersejarah pada musim 1998-1999. Ia adalah satu-satunya pemain outfield yang bermain setiap menit di kampanye Liga Champions bersama Manchester United saat itu. Fakta itu pun menegaskan perannya yang tak tergantikan. Stam bukan hanya seorang pemain, tetapi seorang katalis yang mengubah dinamika pertahanan United. Kehadirannya secara langsung berkorelasi dengan kesuksesan treble, menunjukkan bahwa ia adalah bagian yang hilang yang sangat krusial. Kehadirannya memungkinkan tim mencapai level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pada akhirnya, berkat rentetan penampilan yang sangat mengagumkan, Jaap Stam dinobatkan sebagai Best European Defender di UEFA Club Football Awards pada November 1999
dan kembali berlanjut pada musim 1999-2000. Selain itu, Stam juga terpilih dalam European Team Line-Up 1999. Ini menegaskan statusnya sebagai bek terbaik di dunia pada masanya. Sebuah puncak karir yang dicapai dalam waktu singkat di Old Trafford. Pada awal musim 2001-2002, Jaap Stam resmi menerbitkan autobiografinya yang berjudul Head to Head. Buku tersebut berisi komentar kontroversial, termasuk tuduhan bahwa Sir Alex Ferguson melakukan tapping up atau pendekatan ilegal terhadap pemain tanpa izin klubnya saat merekrutnya dari PSV. Hal ini kemudian menjadi akar konflik yang sangat personal dan publik yang lantas memicu ketegangan yang tak terhindarkan. Sir Alex Ferguson jelas sangat marah dengan tuduhan tersebut. Stam mencoba menjelaskan bahwa media memelintir kata-katanya. Tetapi Ferguson yang kadung murka tidak peduli dengan penjelasan apapun dari Stam. Merasa tidak dihargai dan tidak didengar, Stam kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan kembali berlatih bersama Manchester United. Kian memanas, reaksi Stam ini ternyata malah menunjukkan dampak emosional yang mendalam dari konflik yang terjadi. Ini bukan hanya perselisihan profesional, tetapi juga pertarungan ego dan kepercayaan yang menghancurkan hubungan antara pemain dan manajer. Beberapa hari kemudian saat Stam sedang dalam perjalanan pulang dari tugas internasional, agennya menelpon dan memberitahu bahwa ia telah dijual. Belum juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menit kemudian, Sir Alex Ferguson ikut menelpon dan memintanya berhenti di pom bensin. Pada momen yang dingin dan menegangkan tersebut, Fergie tiba-tiba meminta masuk ke mobilnya. Tanpa basa-basi, Fergie kemudian mengkonfirmasi secara langsung bahwa ia telah dijual ke Lazio. Di momen yang tidak ada persiapan apapun itu, Stam jelas merasa benar-benar terkejut dan menganggap dirinya seperti hewan ternak yang siap dijual kapanpun. Namun fakta itu memang benar adanya. Cara transfer ini dilakukan mendadak, tanpa konsultasi, dan tentunya di tempat yang tidak biasa. Sekali lagi, ini memperkuat narasi emosional tentang pengkhianatan dan ketidakberdayaan seorang pemain di hadapan keputusan klub, di mana seorang individu dapat diperlakukan sebagai aset yang dapat diperdagangkan tanpa pertimbangan apapun, terutama dalam aspek emosional. Meskipun benar bahwa autobiografi lantas menjadi alasan yang diungkapkan atas kepergian Stam, menir Belanda itu dan beberapa pihak lain percaya bahwa buku itu hanya alasan yang pas bagi United untuk melepas Stam di tengah perjuangan klub yang coba menyeimbangkan neraca keuangan pasca melakukan pengeluaran besar untuk mendatangkan pemain seperti Juan Sebastian Veron dan Ruud van Nistelrooy. Di sisi lain, ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa Ferguson mengira Stam telah melewati masa jayanya usai mengalami cedera Achilles. Hal ini pun kian menunjukkan kompleksitas di balik keputusan manajerial besar, di mana berbagai faktor, baik yang diakui maupun tidak, dapat berperan. Bertahun-tahun kemudian, Sir Alex Ferguson secara terbuka mengakui bahwa penjualan Jaap Stam adalah salah satu kesalahan besar dalam karir manajerialnya. Ia bahkan mengirim surat kepada Stam untuk mengungkapkan penyesalannya. Pengakuan ini adalah validasi yang kuat bagi Stam dan ironi pahit bagi Manchester United. Ini menegaskan bahwa keputusan tersebut, meskipun mungkin didasari alasan keuangan atau persepsi performa yang salah, adalah kesalahan taktis yang sangat merugikan Manchester United secara signifikan. Pengakuan ini juga memberikan semacam penutupan emosional bagi kisah konflik tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa kebenaran tentang kehebatan Stam pada akhirnya terungkap, bahkan diakui oleh pihak yang pernah menyingkirkannya. Setelah momen yang mengejutkan dan menyayat hati serta pikiran di Old Trafford, tepat pada Agustus 2001, Stam pindah ke Lazio dengan biaya 16,5 juta pound sterling. Di sana, ia menghadapi tantangan baru di Serie A, liga yang dikenal dengan pertahanan taktisnya dan tuntutan fisik yang berbeda. Selama di Lazio, Stam dinyatakan positif menggunakan zat terlarang nandrolon dan menerima larangan bermain 5 bulan, yang kemudian dikurangi menjadi 4 bulan setelah banding.
Insiden doping ini menjadi ujian berat bagi karakter dan reputasi Stam. Namun, kemampuannya untuk bangkit kembali dan terus tampil di level tertinggi setelah kontroversi ini menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Ini adalah bukti kekuatan karakternya yang mampu mengatasi rintangan besar yang mengancam karirnya dan reputasinya. Meskipun kontroversi, Stam melanjutkan kehebatannya di Serie A. Ia bermain 94 kali untuk Lazio dan memenangkan Coppa Italia pada musim terakhirnya 2003-2004. Ia mendapat cinta dari para penggemar Lazio dan ditakuti oleh lawan. Penampilannya yang konsisten dan dominan di salah satu liga paling taktis di dunia membuktikan bahwa kualitasnya tidak berkurang pasca kontroversi yang dilakukan. Pada Juni 2004 atau setelah Euro 2004, Stam akhirnya bergabung dengan AC Milan dengan biaya 10,5 juta euro. Saat itu, Jaap Stam bergabung dengan skuad bertabur bintang yang dipimpin oleh Carlo Ancelotti, sebuah tim yang sudah mapan dengan ambisi yang begitu besar di Eropa. Bersama Milan, ia berhasil mencapai final Liga Champions keduanya pada tahun 2005. Namun secara dramatis kalah dari Liverpool melalui adu penalti di Istanbul setelah sempat unggul 3-0. Kekalahan ini adalah ironi takdir bagi Stam yang telah memenangkan Liga Champions dengan United. Pun ini menjadi salah satu kekalahan yang paling membekas baginya. Bahkan lebih dari kemenangan treble, menunjukkan bahwa kegagalan seringkali lebih membentuk dan memotivasi daripada kesuksesan. Bagi Stam, momen ini adalah pengingat pahit bahwa dalam sepak bola, keunggulan yang tampak mutlak pun bisa berbalik dalam sekejap, meninggalkan luka emosional yang mendalam. Saat itu, salah satu penampilan paling menonjolnya dengan Milan adalah kemenangan derby krusial melawan Inter Milan di Liga Champions 2004-2005, di mana Stam tampak mendominasi pertahanan, menggagalkan serangan lawan, dan bahkan mencetak gol pembuka. Penampilan ini menyoroti kemampuannya tampil di panggung besar dan menjadi penentu, bahkan di tengah tekanan derby yang sangat intens. Merasa bahwa perjalanannya telah cukup, Jaap Stam kembali ke Belanda untuk bergabung dengan Ajax pada Juli 2006. Sebagai pemain veteran, Stam memberikan stabilitas dan mentorship yang berharga bagi generasi berikutnya. Ia memenangkan Piala KNVB dan Johan Cruyff Shield bersama di Amsterdamers. Lalu, tepat pada 29 Oktober 2007, Jaap Stam mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional di usia 35 tahun. Jaap Stam adalah inspirasi dari seorang gladiator lapangan. Perjalanan Stam adalah kode untuk ketekunan, adaptasi, dan keberanian. Stam mengajarkan bahwa bakat saja tidak cukup. Dibutuhkan mentalitas baja, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan tuntutan yang terus berubah. Dalam setiap tackle-nya yang tegas, dalam setiap duel udara yang dimenangkannya, dan dalam setiap langkahnya yang tak gentar, Jaap Stam telah menuliskan puisi tentang ketangguhan. Sebuah simfoni kekuatan yang akan terus menginspirasi generasi yang akan datang, membuktikan bahwa seorang gladiator sejati tidak hanya dikenang karena kemenangannya, tetapi juga karena semangat juangnya yang tak pernah padam. Parte Totti, pallone respinto dalla barriera, arriva Cafu, bomba di Cafu ed è 1-0 al 17° minuto, Roma in vantaggio con un missile di Marcos Cafu. C'è ancora la Roma sul Sao, Tommasi, arriva Cafu, tiro di Cafu e la rete, ancora un destro imprendibile per Toldo, Roma 3, Fiorentina 0. 4 edisi Piala Dunia, bermain di 3 laga final dan memenangkan 2 di antaranya. Siapa yang dapat memecahkan rekor tersebut selain Marcos Evangelista de Moraes alias Cafu? Ya, sejak bumi ini tercipta dan Piala Dunia digelar sebagai ajang terakbar sepak bola, belum ada satupun pemain yang dapat menyamai rekor Cafu. Bukan tanpa alasan, Cafu memang pantas mendapatkan itu semua. Dia punya atribut lengkap sebagai pemain dan posisinya sebagai bek kanan menjadi sangat ikonik setelah namanya muncul sebagai legenda.
Saat torehan prestasi bersama timnas Brasil dirasa sudah sangat maksimal, maka Cafu lebih dari sekedar pemain yang moncer bersama tim nasional. Sebab saat bermain di level klub, dia juga menjadi dewa di posisi kanan lapangan. Laju larinya yang membuat Cafu mendapat julukan si kereta cepat, berhasil mengumpulkan semua piala yang tersedia. Dia membuka gerbang kejayaan di kompetisi Brasil, melegenda bersama generasi emas AS Roma dan meraih gelar Liga Champions Eropa bersama AC Milan di usia tua. Dalam satu episode di saluran Sky Sport, Jamie Carragher sempat menyindir rekan bicaranya, yaitu Gary Neville, bahwa di dunia ini tidak ada bocah yang bercita-cita menjadi seorang bek kanan. Perkataan itu mungkin tak sepenuhnya salah. Faktanya, memang lebih banyak anak yang bercita-cita menjadi gelandang hingga penyerang untuk mendapat perhatian. Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat posisi bek kanan bisa dipandang sebelah mata. Sebab seperti yang kita tahu, terdapat nama Dani Alves, Maicon, Javier Zanetti, sampai Trent Alexander-Arnold yang tergabung dalam nama populer. Selain itu, terdapat pula nama Cafu yang kita tahu sangat melegenda. Cafu lahir pada 1970 di Sao Paulo, Brasil. Seolah ditakdirkan untuk menjadi seorang bek kanan, 2 minggu sebelum kelahiran Cafu, Carlos Alberto mencetak salah satu gol terbaik dalam sejarah untuk membawa Brasil menang 4-1 atas Italia di final Piala Dunia 1970. Sebagaimana diketahui, Carlos Alberto merupakan bek kanan legendaris Brasil. Sama seperti Cafu kelak, dia juga sangat mengandalkan kemampuan menyerangnya. Nama Cafu juga diambil dari sosok Cafurinha, pemain sayap kanan Brasil yang cukup populer pada dekade 1970-an. Menjadi bocah yang bermain-main di jalanan Jardim Irene dan tumbuh bersama skuad Brasil tahun 1982 asuhan Tele Santana, Cafu segera menyegel mimpi untuk menjadi bintang lapangan. Memupuk masa kecil dengan permainan indah dari sejumlah sosok bek kanan, Cafu yang baru berusia 18 tahun akhirnya bergabung dengan Akademi Sao Paulo. Saat itu Cafu langsung diplot sebagai bek kanan. Dengan segala atribut yang dimiliki, Cafu terlihat berkembang dengan baik. Akan tetapi, dia sempat mengalami ketidaknyamanan ketika dituntut untuk fasih dalam mengirim umpan silang. Beruntung, Tele Santana yang kemudian menjadi pelatih Sao Paulo berhasil membimbing dan terus meyakinkan Cafu untuk menjadi seorang bek kanan yang sangat handal. Cafu terus diberi arahan dan dipupuk dengan rasa percaya diri tinggi bahwa dirinya akan segera menjadi penerus Leandro yang merupakan bek kanan andalan Tele Santana di ajang Piala Dunia 1982. Sepak bola ofensif ala Santana membuat para fullback diberi keleluasaan untuk membantu serangan. Bertahan seakan-akan jadi tugas nomor 2 para pemain tersebut. Namun, apa yang diajarkan Santana itu memang berbuah hasil. Cafu sukses menjadi andalan Sao Paulo dalam waktu yang relatif lama. Dia berhasil meraih banyak gelar bergengsi, termasuk Copa Libertadores pada tahun 1992 dan 1993 yang pada akhirnya mengantar sang pemain menuju ajang Piala Dunia 1994. Di ajang Piala Dunia 1994, Cafu menjadi satu nama yang cukup populer di antara banyak bintang lainnya. Di kesempatan tersebut, sejatinya Cafu cuma menjadi cadangan Jorginho. Akan tetapi, karena cedera, Jorginho hanya bermain selama 20 menit di laga final melawan Italia. Cafu pun kemudian masuk sebagai pengganti. Kemampuan bertahannya sukses membuat Italia kesulitan mencari ruang. Daya ledaknya saat menyerang juga kerap kali membuat Gli Azzurri kerepotan. Kedua tim akhirnya sama-sama gagal mencetak gol selama 120 menit pertandingan. Saat juara harus ditentukan lewat babak adu penalti, Cafu yang tidak perlu datang sebagai algojo turut merayakan kemenangan Brasil dengan skor 3-2. Saat itu, dunia mengingat sepakan legendaris Roberto Baggio yang akhirnya membawa tim Samba terbang mengudara. Menjadi pemain dengan bekal yang cukup bergengsi, Cafu akhirnya mendapat tawaran bermain di Eropa. Adalah Real Zaragoza yang membawanya menuju kompetisi La Liga.
Sayangnya, Cafu masih tampak grogi untuk mengeluarkan segala bakatnya. Dia cuma bertahan selama semusim saja. Terlebih ia sempat mendapat cedera yang tergolong parah. Kesempatan bermainnya minim, di mana ia juga sulit bersaing dengan nama legenda klub Alberto Belsue. Cafu akhirnya memilih pulang ke Brasil dan melihat Palmeiras sebagai pelabuhan. Namun karena terdapat kontrak antara Sao Paulo dan Zaragoza yang melarangnya pindah ke Palmeiras, Cafu dibeli terlebih dahulu oleh Juventude. Ia kemudian segera pindah ke Palmeiras dan menapaki jalan karir yang lebih cemerlang. Cafu berhasil mempersembahkan trofi Campeonato Paulista dan kembali mencetak tinta emas bersama timnas Brasil. Pada tahun 1997, dia berhasil memenangkan gelar Copa America, di mana gelar tersebut berhasil dipertahankan pada 2 tahun setelahnya. Lalu kesempatan untuk tampil di Eropa pun kembali terbuka. Kali ini, AS Roma yang hadir dari liga terbaik dunia datang memberi tawaran. Tanpa ragu, Cafu segera melenggang dan menandatangani kontrak di klub Aswan Zdenek Zeman. Riang bagi Cafu, pelatih tersebut menjadi santana baru buatnya. Ia diberi kebebasan bermain di sisi lapangan dan cenderung diminta untuk rutin melakukan serangan. Didikan Zeman saat itu lantas membuat Cafu meledak-ledak di ajang Piala Dunia 1998. Dia berhasil mencetak gol melawan Skotlandia dan membawa Brasil merangsek hingga ke partai final. Sayangnya, perjuangan Brasil asuhan Mario Zagallo saat itu harus berakhir pahit. Tim Samba harus menyerah atas Prancis dengan skor telak 0-3 di laga final. Pasca Piala Dunia, Cafu yang masih menjadi andalan AS Roma kian menggila saat klub mendatangkan sosok Fabio Capello. Bersama pelatih asal Italia tersebut, Cafu masuk ke dalam generasi emas AS Roma yang sukses taklukan Serie A. Berperan sebagai wingback dalam skema 3-5-2, Cafu berduet dengan Vincent Candela yang mengawal sisi kiri. Akhirnya, pada musim 2000-2001, saat tim Serigala kedatangan nama seperti Gabriel Batistuta, Emerson Ferreira, Walter Samuel, sampai Hidetoshi Nakata, gelar Serie A berhasil diraih. Laju lari Cafu sebagai si kereta cepat pun tak berhenti sampai di situ saja, sebab dia kembali melegenda di ajang Piala Dunia. Tak tanggung-tanggung, Cafu kembali bermain di babak final dan sukses memenangkan trofi keduanya. Saat itu, Cafu harus menjalani proses yang cukup sulit setelah ia terlibat friksi dengan pelatih Brasil Vanderlei Luxemburgo. Ban kaptennya dicopot dan kedatangan Luis Felipe Solari sebagai pelatih pengganti pun tak langsung membuatnya dipercaya sebagai pemain. Takdir akhirnya memihak Cafu setelah jelang laga final. Emerson mengalami cedera dan diharuskan absen. Praktis, ban kapten kembali melingkar di lengan kirinya. Setelah mendapatkan trofi Piala Dunia pada tahun 2002, Cafu yang saat itu berusia 32 tahun merasa bahwa inilah saatnya untuk meniti karir dengan cara yang lebih tenang. Saat itu dia merasa bahwa Jepang adalah tujuan yang pas untuk menutup perjalanan. Terlebih sebelumnya banyak pemain Brasil yang merumput di sana. Semua dokumen telah disiapkan dan Cafu memang siap terbang ke kompetisi Asia tersebut. Saat itu ia juga mengaku bahwa tim yang bakal menjadi tujuannya telah mengirim sejumlah uang ke rekeningnya sebagai jaminan. Namun yang terjadi selanjutnya tidak pernah terpikir oleh Cafu. AC Milan, raksasa Italia yang juga jadi rival AS Roma, tiba-tiba memanggil. Saat itulah Cafu segera menghubungi calon klubnya di Jepang dan membatalkan semua rencana. Setelah AS Roma, aku siap menandatangani kontrak dengan klub Jepang yang telah menyetorkan uang ke rekeningku. Namun kemudian aku menelpon mereka dan berkata, teman-teman ada masalah kecil, Milan baru saja menelponku. Saat itu, Cafu akhirnya memilih bergabung dengan Milan, di mana hal tersebut membuat tim asal Jepang marah. Cafu juga menyadari bahwa Milan tidak memberi gaji sebanyak yang ditawarkan tim asal Jepang. Namun pria Brasil itu segera berpikir bahwa ia masih menyimpan satu mimpi yang belum terselesaikan, yaitu menjuarai gelar Liga Champions Eropa. Aku akhirnya pergi ke Milan dan mereka langsung marah kepadaku. Aku tahu kalau Milan tidak memberi tawaran sebesar mereka. Tapi coba pahamilah, ini adalah Milan.
Bergabung dengan AC Milan akhirnya benar-benar membuat Cafu mewujudkan mimpi. Meski sudah tidak berusia muda, Cafu tetap sigap di sisi kanan lapangan. Dia rutin menjadi andalan dan bahkan kerap memunculkan momen tak terlupakan. Pada tahun 2004, dia berhasil memenangkan gelar Scudetto dan pada tahun 2005, dia nyaris memenangkan trofi Liga Champions Eropa sebelum Liverpool tampil kesetanan dan sukses telurkan keajaiban. Di musim berikutnya, posisi Cafu sempat diganggu oleh Massimo Odo yang 6 tahun lebih muda darinya. Namun itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus memberikan yang terbaik setiap diberi kesempatan. Akhirnya, pada tahun 2007, atau saat usianya menginjak angka 37 tahun, Cafu berhasil meraih mimpi pamungkasnya dengan mengangkat trofi Liga Champions Eropa. Setelah misi selesai, seperti yang ia bicarakan pada manajemen AC Milan yang diwakili Adriano Galliani, Cafu akhirnya putuskan pensiun pada tahun 2008 dan kembali ke Brasil untuk merawat ayahnya. Pemberhentian terakhirnya sebagai kereta cepat pun turut membawa serta segudang piala. Total dia berhasil meraih 25 gelar kolektif di level klub dan internasional. Lebih dari sekedar raihan trofi yang diangkat, Cafu dengan kemampuan mengolah bola ala pemain samba, memiliki kecepatan super maksimal dan ketahanan fisik tiada dua, sangat layak disebut sebagai bek kanan paling komplit dan fenomenal sepanjang masa. Penyerang legendaris Manchester United, Ruud van Nistelrooy, pernah bercerita kalau dia sempat ketakutan kala timnya harus berhadapan dengan AC Milan. Saat itu di kompetisi Liga Champions Eropa, Nistelrooy mengakui bila mustahil untuk bisa menembus lini pertahanan AC Milan. Salah satu nama yang membuatnya stres bukan main adalah Gennaro Gattuso. Menurutnya Gattuso adalah sosok dengan perangai yang sangat mengerikan. Setiap kali lawan memegang bola, maka gelandang asal Italia itu akan selalu siap untuk menerkamnya. There was Gattuso in front, you know, it's like, wow, I'm gonna kill you when you get the ball. Pengalaman yang diceritakan Nistelrooy tentang sosok Gattuso bukanlah bualan belaka. Sebab pada kenyataannya, Gattuso memang dikenal sebagai sosok temperamen. Bahkan dia sering terlibat masalah dengan rekan setimnya sendiri akibat gagal mengontrol emosi. Gattuso menjalani masa kecil sebagai bocah yang sangat mencintai sepak bola. Dari situ, dia mendapatkan banyak sekali pengalaman, termasuk ketika membuat ibunya marah besar. Gattuso yang dikenal sebagai sosok keras dan temperamen memang sudah terbiasa hidup di lingkungan yang tanpa basa-basi. Ia bercerita kepada laman 442 bahwa alasan dibalik sikap kerasnya adalah keluarganya sendiri. Gattuso mendapat didikan yang tegas dari sang ayah. Bahkan paman dan bibinya juga memiliki karakter yang sama. Dia terbiasa mendengar ucapan dengan nada tinggi, hukuman yang tak kenal basa-basi, sampai perlakuan lain yang membuatnya mau menang sendiri. Bagi Gattuso, karakter semacam itu sudah menjadi DNA dalam tubuh keluarganya. Maka ia menganggap biasa akan sikapnya yang dipandang berlebihan oleh kebanyakan orang. Itu adalah karakter alamiku. Itu adalah sifat yang diwarisi oleh ayah hingga pamanku. Sebenarnya semua orang di keluargaku memiliki sifat semacam itu. Pada suatu hari, Gattuso yang baru berusia 8 atau 9 tahun sangat mengidolakan sosok Salvatore Bagni. Pemain tersebut memiliki tubuh besar dan kaki yang sangat kekar. Gaya permainannya yang tak kenal lelah juga disebut telah menginspirasi Gattuso ketika tampil di atas lapangan. Dalam proses pengembangan dirinya bersama sang idola, Gattuso lalu membeli poster Salvatore Bagni dan menempelkannya di dinding kamarnya. Tak dinyana, hal tersebut membuat ibunya marah besar. Gattuso langsung diminta untuk melepas poster tersebut. Apes, saat ia melepas gambar Salvatore Bagni, cat di tembok kamarnya ikut mengelupas. Kejadian yang segera diketahui ibunya itu pun langsung membuat Gattuso mendapat hukuman. Ia dimarahi habis-habisan dan mendapat tamparan yang akan selalu dikenang sepanjang hidupnya. Ibuku bilang aku harus menurunkan poster itu. Aku lalu mencoba melepasnya, namun cat di dinding ikut terkelupas. Saat itu juga dia langsung menamparku.
Namun meski lahir dari keluarga yang memiliki karakter keras, Gattuso juga tumbuh menjadi bocah yang memiliki ambisi besar. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik dan harus mendapatkan apa yang telah menjadi tujuan. Pada tahun 1990, Gattuso sempat bergabung dengan Akademi Perugia. Dia berlatih di sana selama kurang lebih 5 tahun sebelum akhirnya mendapat kesempatan tampil di tim senior. Namun menyusul sedikitnya kesempatan yang diberikan, Gattuso lantas menerima tawaran yang hadir dari tim asal Skotlandia, Glasgow Rangers. Gattuso berpikir bahwa cara itu bisa membuatnya mendapat lebih banyak perhatian. Tidak mudah bagi Gattuso untuk mengembangkan diri di luar negeri. Dia bahkan harus dihadapkan dengan pemain legendaris bernama Paul Gascoigne yang sangat usil. Berbicara pada 442, Gattuso merasa sangat takut dan sering stres saat akan menjalani pertandingan bersama Rangers. Meski karakternya sangat kuat, dia seperti belum siap berkompetisi di luar Italia. Beruntung meski kebanyakan orang menganggap Gascoigne sebagai pemain yang sangat jahil, bagi Gattuso, pria Inggris itu justru mengajarkan banyak hal kepadanya. Gattuso selalu diberi nasihat dan dibekali dengan pengalaman berharga ketika harus turun dalam sebuah pertandingan. Bersama Gascoigne itu pula mentalnya mulai terbentuk. Dia terbiasa mendengar banyolan pria Inggris itu hingga membuat tingkat stresnya teredam. Bermain dengan penggawa hebat lainnya macam Brian Laudrup dan Jonas Stern, permainan Gattuso pun kian berkembang. Baru menjalani semusim bersama Rangers, Gattuso keburu dipulangkan ke Italia oleh Salernitana. Dalam proses menjalani karir bersama klub tersebut, bakat Gattuso lantas diminati oleh raksasa sekaliber AC Milan. Tepat pada tahun 1999, Gattuso yang baru berusia 21 tahun resmi bergabung dengan tim berjuluk I Rossoneri. Bergabung dengan AC Milan menjadi berkah yang sangat besar bagi Gattuso. Di musim pertamanya, dia sudah dipercaya tampil dalam 28 pertandingan di semua kompetisi. Di musim ketiganya bersama Milan, dia dipertemukan dengan sahabat sekaligus musuh bermain bersama Andrea Pirlo. Kombinasi Pirlo dan Gattuso di lini tengah AC Milan sukses menciptakan kombinasi yang sangat ideal bagi AC Milan. Gattuso sebagai perebut bola sekaligus pemutus serangan lawan, sementara Pirlo adalah pengatur serangan sekaligus pemain yang akan mendistribusikan bola ke depan. Namun menariknya, Gattuso juga seringkali menjadi target kejahilan Andrea Pirlo. Dalam autobiografinya, Pirlo bahkan sempat menceritakan kalau dirinya nyaris terbunuh oleh Gattuso yang kadung marah akibat kejahilan yang dilakukan. Beberapa pemain lain seperti Alessandro Nesta hingga Filippo Inzaghi yang terlibat dalam rencana jahat Pirlo juga sempat terkena cedera akibat menjadi korban kemarahan Gattuso. Pada musim 2002-2003, Gattuso akhirnya menikmati musim yang paling diinginkan saat berseragam AC Milan. Dia berhasil memenangkan trofi Coppa Italia sekaligus Liga Champions Eropa. Pada musim 2003-2004, kesuksesan Gattuso di AC Milan pun berlanjut saat dia menjadi bagian dari skuad juara di kompetisi Serie A Italia. Meski pada tahun berikutnya AC Milan terlibat dalam kasus Calciopoli, Gattuso tetap bisa tersenyum bahagia. Sebab pada tahun 2006, dia sukses menjadi juara dunia bersama timnas Italia. Lagi-lagi, saat itu dia membentuk kombinasi sempurna dengan Andrea Pirlo di lini tengah Gli Azzurri. Seolah masih belum puas mengisi lemari pialanya, Gattuso kembali memenangkan trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan pada tahun 2007. Dalam perjalanannya itu, Gattuso sering terlibat konflik di dalam lapangan. Dia selalu ingin bertengkar dengan pemain lawan, mencekik staf Tottenham, sampai berkelahi dengan Zlatan Ibrahimovic di penghujung karirnya bersama AC Milan. Selama berseragam AC Milan, Gattuso mengaku telah memberikan segalanya. Bahkan masih dalam wawancara dengan 442, Gattuso masih terus melanjutkan pertandingan meski ligamen lututnya robek. Suatu kali dalam pertandingan melawan Catania, ligamen lututku robek dengan sangat parah. Tapi aku terus berjalan. Itu karena aku bersedia melakukan apapun demi warna merah hitam.
Setelah mempersembahkan Scudetto terakhir pada tahun 2011, Gattuso lalu hengkang dari Milan pada tahun 2012 sebelum akhirnya bergabung dengan FC Sion dan pensiun pada tahun 2013.